Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik kami yang kami cintai, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju keindahan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebelum ini telah kita coba urai dan jabarkan hal-hal yang semestinya kita mengerti dan dimengerti oleh anak-anak kita, yang semestinya kita ketahui dan diketahui oleh anak-anak kita, berkenaan dengan resep-resep untuk mencapai keindahan. Dan sudah kita sampaikan, kita paparkan berkenaan dengan persiapan menuju rumah tangga. Dan kita sampai kepada masuknya kedua mempelai di dalam pernikahan. Di akhir pembahasan kita yang lalu, di dalam mengambil satu tindakan menikah, haruslah dibarengi dengan satu kemuliaan, karena yang dituju adalah hal yang mulia. Maka upayakanlah perayaan-perayaan yang kita laksanakan adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengadakan perayaan, maka masuklah kita atau anak-anak kita ke dalam kehidupan baru, istilahnya orang sekarang, yaitu hidup bersuami istri. Dan ketahuilah, saat itulah saat untuk kita tampil beda daripada sebelum-sebelumnya. Saat itulah kita membuat kejutan kepada pasangan kita. Saat itulah kita menghadirkan kekaguman di hati pasangan kita. Maka mulailah segala sesuatu di malam itu, di malam pertama, dengan segala kebaikan. Sehingga semua pasangan itu mengatakan bahwa aku pikir istriku itu orang baik, tapi ternyata lebih dari itu. Aku pikir suamiku itu hanya orang baik, ternyata aku ketemukan di malam ini lebih dari itu. Maka itulah pandangan pertama yang akan mengantarkan kepada muqaddimah keindahan di dalam rumah tangga. Diajarkan oleh Rasulullah SAW mendahulukan kedekatan kepada Allah, bukan hawa nafsu tentang halal lalu langsung melakukan hubungan suami istri atau sebagainya. Akan tapi Rasulullah mengajarkan yang sabar di saat itu. Lakukan pendekatan kepada Allah, sampaikan nasihat-nasihat yang indah kepada pasangan. Ketahuilah, saat itulah telinga dan hati terbuka. Berpesanlah dengan pesan-pesan indah yang iramanya adalah mendekatkan kepada Allah, karena saat itu adalah saat dibukanya telinga dan hati, karena saat itu adalah saat bahagia. Bayangkan jika ternyata saat istimewa ini telah dinodai dengan kejadian-kejadian sebelum pernikahan. Asa alangkah suramnya hari yang seharusnya indah ini. Bayangkan jika ternyata kemuliaan yang harus kita bangun saat ini ternyata telah didahului oleh
cara memilih pasangan yang salah atau dengan bergaul yang tidak baik. Akan tetapi lihat, seorang wanita solehah yang menjaga diri saat itu, menjaga diri sebelum mau menikah, dan seorang calon lelaki yang menjaga diri hingga menikah, maka sesungguhnya itulah pertemuan hati yang masih bersih kosong. Sesungguhnya cinta saat itu perlu untuk cinta saat itu sangat mudah untuk tumbuh subur. Terbuka hati, sampaikan nasihat-nasihat, kalimat yang indah. Jangan langsung melakukan selayaknya hubungan suami istri, akan tapi gunakanlah untuk sholat, untuk zikir dan sebagainya. Jadikanlah malam itu malam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang kebiasaannya nggak baik, nggak pernah saya ibadah-ibadah, tapi saat ini harus lain momen untuk kita memulai. Saya harus tampil di depan istriku sebagai seorang laki-laki yang baik. Saya harus melatih diri saya, mulai detik ini saya masuk ke dalam kamar istriku harus dengan akhlak yang mulia. Saya tampilkan saya senang baca Al-Quran, saya senang sholat. Sehingga di hari itu, di saat itu dia masuk tampil dalam keadaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan seterusnya, jadikanlah itu momen untuk memulai segala sesuatu. Karena unsur kepercayaan sangat mudah dihadirkan saat itu. Dan sangat berat kalau kita sudah biasa nggak baik, tiba-tiba tumben-tumbennya kita melakukan kebaikan. Mungkin istri kita akan gojlok, ngapain? Apa-apaan itu? Tetapi ternyata saat ini adalah saat indah untuk memulai. Mungkin seorang wanita kebiasaannya jelek, tetapi saat itu merubah karena saya akan bertemu dengan pasanganku, saya harus tampil istimewa. Lihat urusannya kelihatannya tampil hanya untuk manusia, tetapi itu muqaddimah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan yang bagus, yang manis. Kemudian setelah itu, di dalam pernikahan itu memang harus kita hadirkan niat para salafun soleh, sampai menyusun niat itu sampai 100 lebih di dalam pernikahan. 100 lebih niat. Bukan hanya untuk menjaga maksiat, akan tapi ingin punya anak yang soleh, menyambung silaturahmi, mencari tempat nafkah yang halal untuk menjadikan mata ini tidak haram. Dan masih banyak niat-niat yang baik dihadirkan saat itu. Dihadirkan. Jangan menikah hanya akan menikah. Dan niat baik itu hanya bisa dihadirkan dengan yang halal. Gak ada orang berzina niat karena Allah. Tidak ada orang melakukan zina niatnya pengen punya anak soleh. Tidak ada orang berzina niatnya untuk mencari lahan ibadah. Dan memang bukan di situ tempatnya pujian dari Allah, tempatnya pahala dari Allah. Akan tapi tempatnya adalah di sinilah pernikahan yang halal. Dihadirkan niat yang banyak, lakukan malam itu dengan ibadah dan sebagainya dengan rayuan karena Allah. Kemudian setelah itu lakukanlah karena semua adalah halal, dan ketahuilah semua yang Anda lakukan di tempat itu adalah ridho Allah. Disaksikan malaikat, disaksikan para kekasih-kekasih Allah. Maka ini muqaddimah di dalam menciptakan keindahan, keharmonisan di rumah tangga. Setelah menikah, jadi hadirkan makna ini. Makna kerinduan kepada Allah di awal pernikahan. Dan sadarilah bahwa nikah itu agung ini. Jadi setelah kita memasuki pernikahan, sadarilah bahwasanya semua yang kita lakukan ini ada pahalanya. Seorang suami yang memberikan 1.000, 10.000, 100.000 untuk istrinya, untuk memberi nafkah istrinya, ternyata itu jadi pahala. Keluarnya kita bekerja, ternyata jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, 100.000 yang diberikan kepada perempuan hanya untuk berzina, Masya Allah capek saat itu menjadi neraka, dan perjalanan kerjanya di saat mencari duit hanya untuk zina dinilai oleh Allah sebagai dosa. Alangkah indahnya. Maka untuk menciptakan keharmonisan di rumah tangga setelah menikah, yang pertama adalah agungkan pernikahan ini. Agungkan pernikahan, hadirkan makna bahwasanya di dalam pernikahan itu ada ridho Allah. Di dalam pernikahan ada doa malaikat. Di dalam pernikahan ada doa orang-orang soleh, dan hadirkan makna ini. Dan ketahuilah, di negeri yang kafir yang tidak pernah kenal agama, mereka yang tidak pernah kenal Allah, mungkin negara, anggap saja negara yang rusak. Di saat terjadi kumpul kebo bebas, begitu bebasnya, perzinahan begitu meratanya, ketahuilah, mereka bukan berarti menghalalkan zina. Karena dalam agama manapun zina ternyata haram. Akan tapi tingkat keharaman ini berbeda-beda.
Yang jelas mereka sepakat bahwasanya zina itu adalah kotor, sehingga mereka pun ada hukuman di saat berzina. Biarpun hukumannya unik karena pikiran manusia, jika ada zina di bawah umur 17 misalnya dapat hukuman ini. Intinya adalah mengatakan perzinahan adalah tidak baik. Dan sepakat akal sehat mengatakan perzinahan tidak baik. Dan di saat orang begitu mudah melakukan perzinahan, bukan karena perzinahan itu adalah dibolehkan. Tidak, perzinahan tetap haram. Akan tetapi begitu mudahnya orang terjerumus dalam zina itu karena sudah tidak mengagungkan pernikahan. Di saat pernikahan tidak diagungkan, maka nilai nikah itu akan jatuh, sehingga mereka tidak berpikir apakah zina atau nikah. Kalau sudah pernikahan tidak diagungkan lagi, sudah derajatnya turun. Sehingga impiannya bukan saya harus menikah, tapi yang penting saya senang. Karena sudah nilai nikah itu jatuh. Dan resep ini harus dipegangi orang yang sudah menikah atau belum menikah. Yang sudah menikah tidak akan selingkuh, tidak akan meleweng, karena tahu bahwa di dalam pernikahan itu agung, mulia, ada ridha Allah. Bagaimana akan berzina sementara kalau memang hadir makna pengagungan terhadap nikah. Adik putri kita tidak akan terjerumus kepada zina karena impiannya, apalah harapannya adalah ingin yang halal karena ngerti agungnya pernikahan. Jadi penting memahami agungnya pernikahan ini. Untuk menciptakan keindahan keharmonisan di dalam rumah tangga, agungkan pernikahan. Ini yang pertama. Suami yang mengagungkan pernikahan, lihat. Yang ia pahami adalah pernikahan yang adalah untuk memadu kasih cari ridho Allah. Karena memang ridho Allah ada di situ. Tidak akan terjadi percekcokan, berantem, merendahkan, atau yang namanya perzinahan di luar. Karena dia tahu yang di rumah adalah agung. Yang di rumah adalah kemuliaan. Dan sebabnya orang mudah berzina itu karena sudah tidak mikir lagi makna nikah. Di saat makna nikah sudah dihilangkan, maka saat itu orang akan terjerumus kepada zina. Ini yang pertama yang harus kita hadirkan. Dan keagungan ini tidak boleh luput dari benak kita. Terus dan terus dan terus kita hadirkan keagungan makna pernikahan. Sehingga kita akan selalu makna tujuan apa di balik pernikahan. Mulai dari anak soleh. Lihat, kalau dia ingat bahasanya menikah karena menginginkan anak soleh, di saat dia melakukan persenggamaan pun tidak lupa doa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat anaknya hamil pun dia mikir, ya harus dikasih makan yang benar anak. Membaca Al-Quran, tambah banyak ibadah karena ngerti bahasanya tujuan pernikahan ini adalah agar mempunyai anak yang soleh. Lihat, rupanya kita perlu tafakur dalam hal ini. Yang terjerumus dalam perselingkuhan itu karena dia tidak mengerti agungnya nikah. Dan pernah dilihat orang-orang semacam ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ada daging yang segar tidak dimakan, ternyata daging busuk di sampingnya dimakan. Lalu ditanya, siapa engkau? Aku ini adalah pezina, sudah punya istri yang halal, akan tetapi masih senang dengan yang haram. Sebabnya apa? Dia tidak paham daging segar, tapi malah dia makan daging busuk dan kotor. Maka daging segar ini harus benar-benar kita pahamkan, yaitu makna agungnya sebuah pernikahan. Sama-sama berinfak, yang dalam zina jadi dosa, kepada istri jadi pahala. Sama-sama melampiaskan nafsu, ternyata kepada istri adalah dapat pahala, dan kepada orang lain adalah menjadi haram. Dan ini pernah terjadi pertanyaannya di zaman Nabi Sayyidina, di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seorang suami mendatangi menggauli istrinya akan dapat pahala. Dijawab oleh Rasulullah, bagaimana kalau dia melakukan yang haram dengan perempuan lain? Dosa. Ya iya dosa ya Rasulullah. Sama. Jika dengan yang haram dosa, maka yang hak dengan yang halal adalah pahala. Dan pahalanya nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Kenikmatan ia dapat, pahala ia dapat. Pahamilah ini. Dan memang semestinya orang harus selalu tafakur akibat nanti di akhirat. Kalau kita sudah lupa keagungan nikah dan lupa dengan akhirat, mudah terjerumus dalam zina. Sahabat Nabi SAW begitu ingatnya dengan akhirat kematian nanti, setelah kematian. Ada di antara mereka yang pernah ditanya, bagaimana engkau bisa meninggalkan kemaksiatan sejauh itu? Dan bagaimana engkau bisa mendekat dengan ketaatan sejauh itu? Dijawab oleh beliau bahwa aku tidak melakukan sesuatu kecuali aku hadirkan neraka dan surga di mataku. Kita bisa membuat misal bahwa ada seorang, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang itu. Orang pezina dan pemabuk. Hobinya zina dan mabuk. Tiba-tiba ada informasi bahwasanya Pak yang kaya raya itu telah memberi fasilitas
atau sebuah pemerintahan memberikan fasilitas ada wanita cantik sekaligus minuman terbagus seluruh dunia. Yang hobi mabuk dan hobi zina silahkan datang gratis. Kayaknya orang ini tidak bakal mau ketinggalan. Ini sudah gratis, perempuannya tercantik. Miss Ratu Kecantikan yang berhasil di tahun kemarin dihadirkan untuk siapapun boleh mau gratis. Mangga. Dipersilahkan di satu kamar, kamar nomor 1, bahasanya disitulah tempatnya wanita tercantik itu, dan di situ ada minuman keras. Karena dia pezina bakal mau, karena dia pemabuk, senang, ini gratis, hitung-hitung. Akhirnya datang dia ke tempat itu. Dipersilahkan itu tempatnya dan lihat itu dibuka, kaca terlihat perempuan cantik nunggu di situ dan minuman keras ada di hadapannya. Ngiler dia karena apa? Dia adalah hobi zina dan hobi mabuk. Tetapi itu tulisannya kamar 1. Lihat di kamar 1 itulah tempatmu kalau kamu mau. Ditanya berapa waktu? 1 hari cukup? Ya 1 hari cukup. Menambah? Enggak, 1 hari tok. Lalu dia berjalan. Di saat dia mendekati pintu, tapi ingat setelah kamu masuk kamar 1, setelah itu kamu harus masuk kamar 2. Ada apa di kamar 2? Di situ ada 10 orang yang bakal menghajarmu dan menggantungmu lalu membakarmu. Lihat itu. 1 hari di situ kamu wajib setelah itu masuk ke sebelah kanannya. Nomor 2. Mau atau tidak? Dibuka betul, api menyala. Ada orang gede mau manggang dia. Kira-kira masih mau melakukannya? Ya begitulah kalau kita pengen takut kepada Allah, hadirkan kalau saya mau melakukan ini enak sejenak, enak sebentar. Tapi ketahuilah setelah itu siksa. Semoga Allah menjauhkan kita dan anak-anak kita dari zina. Zina yang saat ini orang pada tidak takut melakukannya. Anak-anak kecil berzina. Anak-anak sekolah melakukan zina dan kita bukan hanya sekedar mendengar, kita mendapatkan pengaduan langsung di rumah kita. Kita harus bicara apa? Ya bicara seperti inilah. Insya Allah upaya kita menjauhkan dari zina. Agungkan pernikahan. Suami yang mengagungkan pernikahan tidak akan berselingkuh. Istri yang mengagungkan pernikahan tidak akan memasukkan laki-laki di rumahnya karena dia mengerti bahasanya dengan nikah itulah pahala. Dan setelah mengagungkan pernikahan kita hadirkan di dalam benak kita, baru kita masuk di tangga yang kedua. Ini adalah hukum interaksi dengan manusia. Di saat kita berhubungan dengan manusia, yaitu jangan banyak menuntut, akan tapi lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Anda sebagai suami apa kewajibanmu? Dan Anda sebagai istri apa kewajibanmu? Selesai. Sebab suka menuntut itu adalah membuat ganjel di hati orang yang dituntut. Di saat ada dendam dan amarah, maka ia pun akan membalas dengan menuntut. Akan tapi lakukanlah kewajibanmu, selesai. Sehingga seperti yang diingatkan oleh Sayyidina Ali, jadilah engkau budak suamimu, dan jadilah engkau wahai suami budak istrimu. Artinya, jadikanlah dirimu yang mengabdi kepada pasanganmu, jangan dijadikan pasanganmu jadi abdimu. Berjuanglah untuk pasanganmu. Kalau semuanya berpikir tentang berjuang untuk pasangannya, apa yang akan mereka temukan? Sama-sama memperjuangkan pasangannya. Yang ada adalah keindahan. Coba kalau menuntut mulai dihadirkan. Ketahuilah di saat kita menuntut, sebetulnya kita banyak kekurangan. Besok kita bakal dituntut. Seorang yang agak dipersulit oleh Allah masalah ekonomi, bekerja sang suami, yang dibutuhkan sehari 50.000, tetapi ternyata hanya mendapatkan 30.000. Karena istri yang kurang bersyukur. Ini istri termasuk istri yang pernah dilihat oleh Rasulullah waktu di neraka Jahannam. Kok banyak perempuan di surga, di neraka? Diceritakan oleh Rasulullah, ya banyak perempuan di neraka karena yukthirna syikata wa yakfurnal ashir, banyak ngeluh dan dia tidak mudah terima kasih kepada suami. Ini bukan hadis diskriminasi, tidak. Rasulullah juga menyebut laki-laki masuk neraka kalau tidak cari nafkah, sama ada. Cuman iramanya satu-satu menyebut Rasulullah. Ini kalau perempuan suka nuntut, perempuan nggak terima kasih, neraka. Sama suami ongkang-ongkang, hedolim, main tempeleng, neraka sama. Kalau Rasulullah menyebut
Perempuan banyak di neraka, bukan berarti lelaki sedikit di neraka. Banyak juga, bisa saja itu. Hanya waktu itu Rasulullah menghabarkan, maksudnya itu hadis untuk menjaga para wanita. Jangan sampai wanita muslimah ini masuk neraka, jangan suka kufur dengan nikmat, nggak terima kasih kepada suami. Nah ini contohnya perempuan yang suka nuntut, suaminya datang dengan 30.000, kurang 20.000. Apa katanya? Bang, mulai pagi sampai sore cuma dapat sebegini. Yang ada di sang suami ketersinggungan, padahal mulai pagi dan sore dia tidak pernah duduk nganggur, sementara mulai pagi dan sore dia juga bekerja. Tapi yang didapat hanya itu. Merasa tersinggung di dalam hatinya, disimpan di dalam hati. Esok paginya sang istri membuatkan kopi kurang manis. Hatinya yang ganjel itu keluar. Nih, bikin kopi aja nggak pecus. Coba tambah gula lah. Kata esok istri, sudah dibikinin ngomel. Memang nggak manis mau gimana? Mulai ribut nih, mulai menuntut nih. Dibentak oleh sang suami, tersinggung sang istri. Sang istri tersinggung, suami tersinggung. Lihat, sang istri mulai cari-cari celah nanti. Ada kekurangan lagi di suami, dituntut lagi, suami menuntut sampai kapan akan hidup indah? Akan tapi hidup jangan sering menuntut. Ketahuilah menuntut tidak ada pahalanya, tapi kalau sabar ada pahalanya. Menuntut nggak ada pahalanya, sabar ada pahalanya. Suami pun begitu, jangan banyak menuntut kepada istri. Ketahuilah semua kita punya kekurangan. Anda seorang istri seolah-olah punya kelebihan dari kecantikan dan sebagainya. Ya lebih. Tapi suatu saat Allah memberikan kelemahan di dalam diri Anda. Allah menjadikan Anda orang yang haid saat itu. Kalau sudah haid itu hawanya panas, sumpek, sakit. Meladeni suami nggak bisa. Lihat. Di saat kita suka nuntut, sekarang suami menginginkan sesuatu, mau apa kita? Dasar perempuan itu. Sudah kalau itu saya kawin lagi lah. Perempuan laki-laki ngomong begitu tuh karena si istrinya pernah nggak santun. Wah, saya mau kawin lagi. Alasan nih istrinya sakit, pilek, sakit, demam, suka begini. Jadi alasan sakitnya sang istri itu untuk menuntut sehingga omongannya nggak karu-karuan sang suami. Coba kalau dari awal istrinya santun, indah, menghargai, menyayangi, tidak banyak menuntut, maka yang hadir di sang suami adalah belas kasih. Masya Allah, mama sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat dan sebagainya. Tidak ada kalimat menuntut. Maka sekali lagi kalimat menuntut itu hadir, maka akan menjadikan pasangan kita menuntut dan menuntut tidak ada ujungnya. Karena apa? Kita adalah manusia yang punya kekurangan. Di saat kita merasa tidak punya kekurangan, pasti kita punya kekurangan yang kita tidak tahu. Akhirnya tidak ada habisnya tuntut menuntut. Teringat Sayyidat Khadijatul Kubra, Siti Khadijah. Suatu ketika didatangi oleh wanita-wanita Arab yang mereka itu menginginkan kebahagiaan seperti Sayyidah Khadijah. Wanita-wanita Arab ini bertanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum dapat gelar Nabi. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Dijawab oleh Sayyidah Khadijah, wahai saudari-saudariku, sungguh mulai aku menikah dengan Muhammad sampai hari ini, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad. Tapi yang aku pikir adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Lihat, kalimatnya sedikit. Anda jangan mikir bersenang-senang dengan suami Anda, tapi pikirlah bagaimana suami senang dengan Anda. Wahai suami, jangan berpikir bersenang-senang dengan istri, berpikirlah kemanapun Anda pergi bagaimana menyenangkan istri. Kalau yang dipikir seperti ini, lihat istri yang di rumah masak itu bingung selera suami. Yang penting suamiku senang, lihat. Karena apa? Dia mikir kebahagiaan sang suami, kesenangan sang suami. Gak mikir bahasanya dia tuh sayur asem paling gak senang, tapi ngerti suaminya senang buat sayur asem. Sang suami di luar itu pusing, yang pengen dibawa ke rumah itu adalah kesukaan istrinya karena dia pengen menyenangkan sang istri. Lihat, biarpun suami jauh di mata, ternyata yang dipikir semuanya adalah istri. Bekerja, mikir hasil, kapan saya dapat gaji, pengen membeli hadiah buat istri. Dapat ini untuk istri, mau makan enak ingat istri, ini ingat istri. Karena apa? Yang dipikir adalah menyenangkan sang istri. Coba kalau istrinya suka nuntut. Sudah suami pergi jalan-jalan, mampir di Bogor sana ada tas-tas bagus. Kata teman-teman yang lainnya, Pak, ini tas bagus nih, murah buat ibu yang di rumah. Diam aja nggak jawab. Ada lagi, Pak, ini dompet bagus buat ibu yang di rumah. Diam aja. Ditawari lagi, ini lagi lebih bagus yang di rumah. Cobalah beliin, maaf Pak, buat ibu yang di rumah. Kata bapak ini apa? Alah,
Paling nanti juga minta di rumah, sudah saya belikan minta lagi, kan saya rugi. Mending nanti aja kalau saya di rumah biar minta sendiri. Karena kebiasaan istrinya suka nuntut. Dibelikan baju merah, bilang, Pak, norak warna merah, kenapa tidak hijau? Karena memang modelnya wanita suka nuntut. Akhirnya suami itu mau membuat hadiah malas. Gara-gara dituntut, nanti salah lagi. Nanti minta lagi, kan rugi saya. Sudah saya belikan, minta tas yang lain lagi. Mending nanti aja kalau sudah minta saya belikan. Jadi tidak ada di situ makna keterikatan hati itu. Yang ada hanya memenuhi kewajiban di saat dituntut. Lihat, tidak indah itu hidup. Makna ini. Dan makna tidak menuntut ini kita hadirkan dalam pengabdian. Lakukan kewajiban Anda. Anda sebagai istri punya kewajiban memberikan senyum dan sambutan kepada suami di saat datang. Anda sebagai suami jangan datang ke rumah dengan keluh kesah yang ada di luar. Ingatlah Rasulullah suatu ketika berada di dalam sebuah peperangan, ternyata terluka, punggung beliau ada luka, kena panah atau tombak. Sehingga luka ini benar-benar dirasakan di saat beliau mengendarai kudanya, itu benar-benar dirasakan sakit itu. Tetapi di saat Nabi Muhammad turun di halaman Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah seolah-olah tidak merasakan sakit, tidak ditampakkan sakit di depan Siti Aisyah. Beliau mengucapkan salam dengan penuh wibawa, tegar, tidak menggambarkan ada rasa sakit di situ. Assalamualaikum wahai Aisyah. Dijawab oleh Siti Aisyah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Karena istri yang solehah langsung menyambut Rasulullah. Dan Rasulullah diperangkul begini, diantarkan ke kamar. Tiba-tiba Siti Aisyah menjerit, ya Rasulullah, ada darah di punggungmu. Masa iya ya? Pura-pura tidak tahu Rasulullah. Bukan karena bohong, tidak. Karena menghibur Aisyah, tidak ingin Aisyah melihat Rasulullah sakit. Masa iya Aisyah? Benar ya Rasulullah, ini ada luka di punggungmu. Lihat, yang ada senyum. Aisyah, itu sakit, tapi sekarang melihat kamu saya sudah nggak rasa sakit lagi. Bukan bapak-bapak yang ada di daerah mana itu, kalau pulang dari kantor tuh, wah buka pintunya ketepok, bawa tas ringan kayak keberatan, aduh jeblok duduknya, pengen dipuji istrinya kalau dia berjuang seharian, pamer kecapean, pamer kerja, pamer kesibukan. Istrinya yang mulai pagi nunggu pengen lihat senyum suaminya, pulang cemberut pamer berat, tas ringan aja bawanya kayak ketebuk, lepas sepatu aja dilempar kayak masya Allah, maru di luar gini. Mana akhlaknya Rasulullah di sini? Masuklah ke rumah dengan senyum. Di saat ada keluh kesah di luar, bawalah itu keluh, tinggalkan keluh kesah itu di halaman rumah. Anda masuk rumah, rumah adalah tempat keindahan. Istrimu di rumah nunggu berjam-jam hanya ingin melihat wajahmu yang cerah ceria. Dan wahai istri yang di rumah, di saat sang suami datang jangan cemberutnya saja yang ditampakkan. Biarpun si dede itu kencing di atas meja dan sebagainya, cobalah tampil senyum. Suami datang disambut seperti Siti Aisyah. Waalaikumsalam suamiku, coba diambilkan helmnya. Kalau memang dia pakai helm, yang pakai mobil ya diambil tasnya, dibantu. Ini makna yang harus kita hadirkan. Itu melaksanakan kewajiban untuk menyenangkan pasangan, menghibur pasangan. Sebisa mungkin ngambil air minum kalau terpaksa. Anda saat itu dalam kesibukan yang sangat, maka minimal Anda mengucapkan, aduh mas, bang, mohon maaf, ini tidak bisa saya tinggal pekerjaan ini. Ada maknanya, bukan gelendem diam tok. Ada ibu-ibu yang kerjaannya itu nonton sinetron. Kalau sudah dengar mobil suaminya atau motor suaminya itu langsung sinetron dimatiin. Ngambil alat pel. Ngepelnya di depan pintu, suaminya buka pintu langsung ngos-ngosan. Beginilah nasib, tidak ada pembantu. Oman. Semestinya senyum nyambut sang suami, pamer pekerjaan, ngepel. Ini adalah memang bukan perempuan cerdas, nggak bisa ngerayu sang suami itu. Suaminya melihat istri semacam itu, waduh, ini apa ini? Akhirnya dikit-dikit ribut. Saya punya pekerjaan, saya masih begini, kamu lihat begini, ribut lagi. Karena di rumah ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut saja. Di sisi lain, jika Anda wahai para istri, adik-adik putri yang hendak menikah, jika Anda menemukan suami Anda nanti tiba-tiba pulang dari bekerja kok muka cemberut, nggak manis, jangan diladeni dengan nggak manis dan cemberut ya. Sadarlah, maklumlah bahwasanya di luar itu suami itu berurusan dengan macam-macam manusia. Ada mobil macet, ada halilintar, ada hujan, ada segala macam, jalan di mana-mana rusak, mungkin mobil, segala macam. Kalau ternyata suami pulang ke rumah cemberut, maklumlah karena di luar seperti itu. Jangan lalu disambut senyum, jangan lalu disambut dengan cemberut juga.
Sambutlah wahai para istri suamimu dengan keindahan. Itulah makna melaksanakan kewajiban. Biarpun sang suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk senyum, tapi Anda harus tetap senyum. Kalau perlu dihibur abang, kelihatannya cemberut, tapi abang biarpun cemberut tetap gantengnya abang nggak hilang nih. Cakepnya nggak hilang. Lah itu kan makna. Jadi ini yang dihadirkan, jangan pulang-pulang cemberut. Saya pengen lihat wajahmu cemberut. Sekarang cemberut. Mau apa hidup setiap hari lihat muka cemberut, kata istrinya. Karena istrinya nggak paham. Suaminya cemberut dibalas cemberut. Nggak ketemu. Begitu sebaliknya wahai para suami. Jika Anda berharap ketemu istri Anda dalam keadaan cantik di rumah, tiba-tiba di saat Anda pulang pintu tidak dibukakan. Setelah Anda membuka pintu sendiri, tak taunya kelihatan istri cemberut. Sudah cemberut, nyapanya kurang enak kepada kita. Jangan lalu menuntut kita marah-marah. Sadarlah para suami, para bapak, istri di rumah itu kumpul dengan siapa? Dengan anak-anakmu yang banyak nakalnya itu. Dengan anak-anak Anda yang kencing di kasur, mecahin kaca dan sebagainya itu. Pahamilah ini. Jadi maklum yang harus kita taruh di saat kita masuk rumah tangga. Jangan langsung ngapain cemberut gini-gini. Taunya anakmu itu loh. Bisa begitu yang istri nanti ngomongnya. Masuk ke rumah menemukan istri cemberut. Masya Allah mama, mesti ada apa-apa. Dedek nakal ya ma. Maafinlah dedek nakal. Kalau dedek nakal itu biasanya nurun siapa ya, kan gitu. Dirayu lah. Tapi mama biarpun mencemberut seperti itu, tapi cantik mama nggak pernah hilang. Kadang-kadang nempel di sudut matamu mama, di sudut bibirmu. Dia pokoknya digoda lah. Jangan sampai cemberut dia, kita sambut dengan cemberut. Berantem lagi. Masa hidup berantem terus. Jadi ini makna yang harus kita hadirkan. Ternyata di saat kita melihat pasangan kita lagi cemberut, lagi tidak indah, maka saat itu kita hadirkan maklum, ketahuilah di rumah banyak gangguan untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Mungkin jemuran tidak kering-kering, popok habis, kita terlambat. Kemarin kita diminta suruh beli, nggak bisa beli. Karena apa? Buru-buru kerja dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau hidup ini yang kita letakkan adalah maklum, bukan menuntut. Ini adalah urusan pergaulan, ada urusan ekonomi. Ada gara-gara ekonomi kurang itu ributnya setengah mati. Mungkin seorang istri biasa hidup mewah karena suaminya orang kaya, misal saja. Atau sebaliknya. Jika hidup itu mengandalkan harta, maka akan merendahkan orang yang tidak punya harta. Sementara harta itu adalah justru bagaimana mengangkat yang tidak punya harta menjadi mulia. Jangan dijadikan harta itu menjadi alat untuk kita merendahkan orang lain. Sehingga terjadi dalam sebuah pernikahan. Suaminya cari nafkah nggak bisa dan sebagainya. Yang harus kita mengerti adalah bahwa wahai para suami, Anda punya kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai Anda ongkang-ongkang duduk, itu haram. Kewajiban Anda mencari nafkah. Kalau ternyata tidak dapat nafkah, yang penting Anda mencari, sudah tidak dosa. Anda mencari, yang namanya mencari rizki itu kewajiban. Adapun rizki yang menentukan Allah. Kerja pagi sore kadang-kadang nggak dapat. Becak nggak ada yang becak, ojek nggak ada, jualan nggak ada yang beli, itu ada. Akan tapi kewajiban Anda adalah keluar untuk mencari nafkah. Pahamilah ini. Jangan sampai mentang-mentang istrinya kaya, ongkang-ongkang, meres. Istrinya rupanya ini tidak ingin hidup mesra. Kalau ada pemerasan di dalam rumah tangga, ketahuilah sebetulnya dia tidak ingin keindahan. Kalau tahu dianya tidak punya, lalu istri yang kaya, berbaiklah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda harus berusaha, wahai para suami. Berusaha dan berusaha. Jangan memanfaatkan, untung istri saya kaya, enak saya punya istri kaya, saya duduk pun makan. Ini lelaki dungu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Mencarilah nafkah Anda. Jika Anda belum mendapatkan nafkah, maka saat itu Allah sudah mengangkat dosa dari kita. Sisi lain, wahai para istri, jika ternyata pasangan Anda termasuk golongan orang-orang yang kurang nafkahnya, sementara adalah Anda orang yang dicukupi oleh Allah, maka ini ada ceritanya rupanya di zaman sahabat Nabi. Ada sahabat perempuan Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya suami itu melarat, kere, nggak punya apa-apa. Kerja pun tidak dapat. Kalaupun dapat kadang-kadang nggak cukup. Bagaimana dengan ini? Dan ini berjalan lama sampai punya anak ini. Dijawab oleh Rasulullah, kalau urusannya nafkah ada dua pilihan buat kamu. Kalau urusan nafkah bukan karena urusan lain, naudzubillah. Kalau ada orang ngeluh kepada orang lain gara-gara dia senang dengan lelaki lain, naudzubillah, itu perempuan hina.
Misalnya perempuan mengadu kepada kiai, saya sudah mulai nggak senang suami saya senang dengan laki-laki, itu perempuan hina itu. Nggak tahu matanya bagaimana cara menjaganya itu. Ini permasalahannya urusan nafkah. Ngadu kepada hakim, kepada Rasulullah, kepada kiai, waktu itu Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya suami itu nggak punya nafkah. Mengandalkan apa? Dia mengandalkan pekerjaan, dia nggak punya keahlian, jadi nggak dapat duit. Sementara saya punya anak, saya sendiri butuh makan. Dan ini berjalan lama. Rasulullah memberi pilihan, kamu bercukup belum? Nah, kalau saya sendiri sih ada duit, alhamdulillah, saya warisan dari bapak saya banyak, ibaratnya begitu. Baiklah, kalau begitu ada dua pilihan buat kamu. Satu, engkau boleh minta cerai. Lihat, kalau ternyata suami dalam keadaan kurang nafkah, haknya sang istri untuk mengajukan ke mahkamah untuk dilihat. Kalau memang benar-benar suami itu tidak ada duit, tidak punya nafkah, maka berhak sang istri itu untuk terlepas dari suami yang seperti ini. Dan jika ternyata suami karena pelit, nanti hakim yang akan mengambil secara paksa nafkah itu. Ini pilihan. Dan adil Islam itu seperti itu, bukan kalau perempuan mau sudah nggak dikasih makan, nggak dikasih ini, lalu tetap diikat dengan pernikahan. Oh tidak, Islam ada jalan keluar, tapi bukan semaunya sendiri. Wanita datang dengan jujur, bukan dengan mesum hati karena pengen laki-laki lain. Tidak, karena memang suaminya tidak bisa memberi nafkah. Dan tidak mungkin bertahan semacam ini, sementara anaknya banyak. Ia bisa mengadu kepada hakim yang akan memutuskan nanti untuk pisah. Terus yang kedua, wahai wanita, yang pertama engkau boleh minta cerai. Yang kedua adalah engkau boleh memberi nafkah. Dan di saat itu engkau yang akan mendapatkan 3 pahala. Pahala bersedekah, pahala menyenangkan suami, pahala menyambung silaturahmi dengan anak-anak. Mana yang kau pilih? Dijawab wanita itu, ya Rasulullah, biar saya saja yang ngasih nafkah. Karena apapun bentuknya sudah terjalin hati, mungkin seperti itu. Biar saya saja yang ngasih nafkah, biar saya mendapatkan 3 pahala ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, benar pilihanmu. Pilihanmu benar. Engkau telah memilih untuk memberi nafkah saja. Dan itu pilihan yang benar, engkau akan mendapatkan 3 pahala. Kemudian sang wanita ini pamit keluar, ya Rasulullah. Sambil keluar itu ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya para wanita itu mendengar omonganmu ini, niscaya mereka akan berdoa semoga suaminya pada melarat semuanya, biar dapat pahala. Dan ini makna dihadirkan. Jangan mentang-mentang punya duit lalu sewenang-wenangan suami. Duit yang Anda miliki, wahai para istri, jadikanlah untuk menopang dakwah sang suami, ibadah sang suami. Kalau perlu ditenangkan, bang, abang memang orang tidak pintar, bukan alim, bukan ustadz. Sisi lain sudah begitu juga tidak bisa cari duit. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan rezeki untuk saya. Tapi abang, bagaimana kalau abang setiap hari ngaji saja sudah? Urusan nafkah saya lebih senang kalau abang ngaji, apalagi saya dibawa naik motor bareng. Masya Allah, langkah indahnya. Jadikanlah kelebihan harta yang Anda miliki untuk menciptakan keindahan, bukan untuk merendahkan. Suami apa? Coba seperti Pak ini, Pak itu, Pak insinyur ini, Pak dokter ini, duitnya banyak, enak dan sebagainya. Nah ini kan menuntut menjadi hati tidak nyaman. Sudah melarat, nggak nyaman lagi, nggak enak ini. Kalau di saat suami kurang, cobalah dengan harta yang Anda miliki menjadi Khadijah zaman ini. Siti Khadijah membiayai Rasulullah. Dan wanita ini pun akhirnya membiayai suaminya dan anak-anaknya. Dengan begitu dia mendapatkan 3 pahala. Ini artinya apa? Urusan harta, urusan uang jangan jadikan permasalahan di dalam rumah tangga. Jika Anda bisa membantu suami, lakukanlah. Anda mungkin lebih bisa bekerja, tapi suami tidak bisa, tidak ada masalah. Jangan dijadikan materi adalah sebab pernikahan. Jangan dijadikan materi adalah sebab pertemuan. Materi adalah sendiri. Jangan tidak menikah karena dia kaya. Jangan tidak bertemu senang malas karena banyak duit. Akan lagi dari materi yang diberikan oleh Allah adalah untuk menjadikan nikmat ini kepada Allah. Dan jika prinsip ini diabaikan dengan materi diambil oleh Allah, maka keindahan tidak akan berkurang. Dan kita punya kesadaran, kita paham bahwa hakikat yang akan kita cari adalah kedekatan dengan Allah. Jadi itu bisa oleh makhluk orang lain. Ini adalah agar kita tidak ada yang menuntut. Ini makna. Menuntut dan menuntut tidak ada ujungnya, insya Allah tadi. Dan mohon aku bahwa ini memang yang kita kita tidak bosan, tidak duduk macam ini. Nanti tidak ada masalah, insya Allah. Tidak ada yang menuntut. Ini yang pertama. Saling menuntut ini adalah yang pertama yang harus benar-benar kita hadirkan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua,
Tadi mengagungkan pernikahan, kedua jangan saling menuntut. Yang ketiga ini, yang ketiga adalah hadirkan permohonan maaf di saat Anda bersalah. Bahkan kalau perlu di saat pasangan Anda bersalah lalu Anda merasa tidak bersalah. Biasakan menghadirkan maaf baik dengan lidah atau lapang dada, karena itu kunci menciptakan keindahan. Jika yang ada di dalam diri Anda adalah dendam dan kesombongan, dendam gak mau memberi maaf, sombong gak mau minta maaf, maka sesungguhnya tidak akan ada pertemuan hati di saat itu. Seorang istri mengatakan mentang-mentang dia cantik, biar dia yang minta maaf, paling dia sendiri datang. Nah, sombong dia dengan kecantikannya. Dia meremehkan, mengandalkan suaminya pasti yang minta maaf, dia butuh dengan saya. Oh, dengan kesombongannya. Bukan begitu keindahan. Atau seorang suami mengatakan, masa suami minta maaf kepada istri? Oh tidak. Selagi ada sesuatu, ada masalah, maka untuk menyelesaikan masalah ini hadirkan kata maaf, untuk menghadirkan kesalahan sebagai kesalahan. Sebab kalau kesalahan tidak dia akui sebagai kesalahan lalu minta maaf, maka tidak tahu kalau dia salah. Sehingga ada sebuah keluarga itu kalau pagi berantem, ribet, banting piring, banting pintu. Sorenya beli bakso bareng-bareng naik motor. Besok malam ada lagi, besok ke pasar bareng lagi. Ini bagaimana orang ini? Lalu ditanya anaknya berapa? 7. Setiap hari berantem ada 7. Kenapa terulang-ulang ini? Karena belum ada insaf bahwasanya kemarin sang suami itu pernah salah. Sebab akurnya hanya akur kalau ada maunya saja itu. Hadirkan makna akur bertemu lagi dalam keinsafan, bahasanya saya salah, mohon maaf, saya salah. Biarpun suami dalam keadaan posisi benar, alangkah indahnya karena dia seorang pendidik memulai, tadi kita ribut mama marah-marah, pasti sebabnya adalah saya, mohon maaf kalau saya ternyata jadi suami nggak bisa didik yang benar, mohon maaf, maafin ya, jangan sampai saya masuk neraka gara-gara mama marah dengan saya. Lihat indah di situ. Padahal yang salah istrinya jadi bingung, ada saya yang salah. Jangan seperti tetangga sebelah itu, karena salah pilih itu. Mohon maaf saya salah dan sebagainya. Saya memang tidak bisa didik jadi suami. Kata istri apa? Makanya jangan diulang lagi ya. Itu kan tetangga, karena apa? Dia salah pilih istri. Jadi di saat suami memulai dengan keindahan, mohon maaf, istri akan menyambut dengan keindahan kalau memang istri itu adalah punya nurani. Begitu juga istri, tahu yang salah adalah suaminya. Suaminya sombong, minta maaf gak mau, dikit-dikit banting piring, satu dosen itu seminggu habis. Banting piring, pintu, garder, kadang-kadang bikin dedeknya kaget dan sebagainya. Ada sebagian suami seperti itu. Hadirkan makna maaf. Hadirkan makna maaf, bang, mohon maaf. Abang waktu kita jadi pengantin baru tidak pernah marah-marah, tapi akhir ini marah-marah. Mungkin karena saya kurang ngerti, karena sudah ada dedek. Maafkan kalau kesalahan saya karena itu. Mungkin saya kurang senyum di saat saya sakit perut dan sebagainya. Mohon maaf bang kalau mungkin karena itu abang suka marah-marah. Lihat makna keinsafan di sini. Suami akan terenyuh, masya Allah istriku seperti itu. Padahal yang salah aku, bukan saya kok yang salah, maafin saya ya. Ini sisi lain. Di saat pasangan Anda memohon maaf kepada Anda, jangan dijadikan ini alat untuk sombong atau kesempatan untuk merendahkannya. Yaitu tetangga tadi, kalau suaminya minta maaf lalu dibilang, makanya jangan diulangi, bukan begitu. Di saat pasangan kita memohon maaf kepada kita harus lebih merendah lagi, Memang misalnya sang suami memang betul-betul yang salah dia itu. Lalu datang kepada kita sebagai istri meminta sang suami minta maaf. Lihatlah, berlombalah Anda untuk rendah hati. Sampaikan kepada suami Anda, bang, memang abang salah, tapi sebabnya mungkin juga saya. Jadi semakin merendah itu adalah mengagungkan pasangan. Ini indah. Jadi jangan sampai kita itu sombong. Meminta maaf ini masya Allah. Ada sebagian suku minta maaf itu katanya hina. Orang minta maaf orang yang lemah. Orang minta maaf itu adalah orang yang tidak punya keistimewaan. Kebalikannya, yang mudah minta maaf adalah orang yang punya keistimewaan. Dan di antara dua orang yang berselisih, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Di antara dua orang yang berselisih, yang lebih dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Istri meminta maaf kepada suami,
maka dia lebih mulia dari sang suami, dan begitu seterusnya. Jadi kita harus berlomba-lomba di rumah kita adalah berlomba siapa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata maaf ini penting untuk kita hadirkan. 3. Yang keempat adalah jaga mata ini. Untuk menciptakan keindahan di rumah tangga, jaga mata. Bagaimana menjaga mata? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada wanita-wanita, kepada orang-orang mukmin laki itu, yaghuddu min absarihim, agar menutup matanya dari jelalatan melihat wanita-wanita. Sisi lain, bagi para ibu, kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada wanita-wanita muslimah itu agar menjaga matanya. Kalimat sederhana, akan tapi maknanya jauh untuk menciptakan keindahan di rumah tangga. Bayangkan jika ada seorang bapak yang rupanya memang tidak biasa menjaga matanya. Matanya diumbar ke sana kemari jelalatan. Keluar dari rumah lewat sebuah perempatan. Di situ ada wanita zaman ini yang kadang-kadang bajunya memang aneh-aneh ya. Dandannya 2 jam di kamar, kurang bahan biarpun dekat dengan Tegal Gubuk. Dekat Tegal Gubuk padahal ya. Baik, sang bapak ini melewati perempatan jalan, lihat perempuan yang seperti itu, dandannya 3 jam, dan memang keluar rumah hanya ingin dilihat orang, pamer dandanan. Dasar sang bapak ini matanya jelalatan, laki-laki ini matanya jelalatan, diperhatikan, diamati. Kagum dengan matanya, aduh bibirnya, aduh bodinya, pusing dia. Jalan lagi di perempatan lagi, lebih hebat lagi. Rupanya dandannya bukan 3 jam, 4 jam dia dandan. Masya Allah, bajunya lebih aneh lagi. Pusing lagi. Aduh cantiknya karena matanya jelalatan. Matanya jelalatan terus sampai pasar tambah pusing lagi. Akhirnya apa? Dibawa bayang-bayangnya sampai ke rumah. Aduh nasibku punya istri kayak begitu. Kenapa? Istrinya terlihat 24 jam, kadang-kadang ngorok, rambutnya nggak karu-karuan, kadang-kadang lagi ngiler, kadang-kadang bau bawang, kadang-kadang daster robek, segala macam terlihat itu. Akhirnya dia bandingkan, memang nasibku punya istri seperti itu. Lihat, gara-gara matanya jelalatan. Tapi lihat bapak yang satunya ini, Masya Allah, lihat di perempat jalan ada perempuan seperti itu, Masya Allah. Dia menjaga matanya, astagfirullah. Masuk ke tempat lain ada seperti itu. Biarpun dia dagang, jangan banyak alasan. Dagang itu susah, nggak mungkin nggak ngelihat. Bisa, siapa bilang? Apa yang Anda jual? Saya jual baju. Jual baju, kalau ada orang beli jual bajunya. Jangan lihat orangnya. Lihat sepintas saja untuk kenal dia. Kan kita bisa melihat kainnya, kita bisa main pulpen, kita bisa megang yang lainnya. Kalau orang mau menghindar bisa saja, biarpun di hadapan kita orang membuka aurat semuanya. Tapi kalau memang orang tidak mau menghindar, biarpun dia sembunyi di kamar masih ngintip. Nah ini, maka ini menghindar. Coba laki-laki yang menjaga ini, Masya Allah, nggak boleh. Ini nggak boleh, astagfirullahaladzim. Terlihat lagi yang haram. Lihat, karena dia menjaga. Dia pengen cepat-cepat pulang, lihat yang halal. Dia lalu buka kamar rumahnya, lihat istrinya, Masya Allah, setiap hari tambah cantik saja. Setiap hari tambah cantik saja, Masya Allah. Lah begitu, karena suaminya menjaga matanya. Di saat itulah muncul keindahan. Coba kalau seorang suami sudah merendahkan dulu, aduh nasib istriku itu model apa sih? Aduh, dibanding dengan ini nggak ada apa-apanya, sumpek. Akhirnya kalau sudah dengan istri yang kurang rindu, kurang cinta, maka pulangnya pun males. Kalau pulang pun males tersenyum, karena apa? Karena menganggap istrinya sudah tidak istimewa lagi, sehingga kurang pengertian. Dan itulah awal mula daripada bencana, ribut terus, sehingga kurang senyum, kurang ini dan sebagainya. Nah ini makna yang harus kita hadirkan. Terus dan terus mata dijaga. Semakin mata jelalatan semakin pusing. Dan sungguh alangkah cepatnya mata itu kemana-mana. Dan dibuang pandangan bukan dari mata, dari hati. Kadang-kadang orang melihat sepintas, buang matanya, hatinya mikir. Ya ini kan gak karu-karuan. Jadi dibuang betul dari pandangan dan hati kita. Jaga. Para kaum laki-laki, ternyata ini bukan untuk laki-laki saja, wahai para wanita. Yaghdudna min absarihin, agar mau menutup matanya. Menutup matanya ini melihat laki-laki dengan dihayati macam-macam. Melihat laki-laki dalam jual beli boleh, dalam irama belajar boleh. Yang nggak boleh itu dilihati, Masya Allah. Oh kumisnya, oh jenggotnya, oh tingginya, oh kekernya.
Apalagi ibu-ibu di sana itu yang hobi nonton sinetron, sangat kagum dengan pemeran sinetronnya. Aduh ganteng, bagus, hebat. Sudah ke orang yang ganteng perannya bagus, sampai berhayal bagaimana aku kalau jadi istrinya dia. Akhirnya dia membayangkan ingat suaminya. Aduh nasibku punya suami hitam kalak kayak dengking. Bau keringat lagi, Masya Allah. Mana kebahagiaan bisa terwujud dari mata yang jelalatan? Tidak ada. Dan sungguh pernah ada seorang mengadu. Mohon maaf ini majelis yang mulia, tapi untuk sekedar contoh saja. Ketahuilah, jika ada seseorang melihat, mungkin ada sebagian fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, tapi fatwa yang tidak mendidik. Melihat film porno boleh suami istri. Ada fatwa semacam ini, maka ketahuilah itu fatwa yang merusak. Jika ada seorang suami istri melihat film porno, ketahuilah saat itu ada semangat melakukan seks. Tapi ketahuilah bangkitnya nafsu seks itu bukan karena melihat atau tertarik pada pasangannya, karena tertarik dengan pemeran dalam film yang memang orang yang dipilih cantik dan ganteng. Ada nafsu syahwat muncul di situ. Sehingga sampai ada batas orang mengadu bahwasanya saya itu tidak bisa main dengan istriku kalau tidak nonton itu dulu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan meremehkan, karena itu bukan produknya umat Islam itu. Sengaja dimasukkan untuk kita. Sehingga nanti membayangkan, kalau tidak membayangkan orang itu yang terlihat di situ, perempuan di situ, tidak nafsu untuk bergaul dengan istrinya. Masya Allah, berangkat dari mata ini. Mata yang jelatan, maka biarpun suami istri jagalah yang demikian ini. Bukan hanya, wah itu kan gambar saja. Apalagi ini kan untuk membangkitkan semangat dengan istri. Ketahuilah semangat dengan istri bukan karena itu. Kita bisa membina semangat dengan istri dengan cara hubungan seks diatur dan sebagainya. Lakukanlah dengan kegembiraan. Apalagi kalau sering mesra kan indah. Bisa berkala, bukan setiap saat ada aturannya di situ. Dan ini diajarkan semakin indah dengan suami. Mata dijaga itu sendiri akan menjadikan orang rajin atau semakin semangat di dalam melakukan untuk hubungan seks dengan istri. Tetapi kalau sudah jelalatan, na'udzubillah, kalau sudah mulai merasakan yang haram, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita. Setan itu akan selalu menggoda bahwasanya barang curian itu lebih enak. Semangatnya ke sana, matanya jelalatan. Apa di balik itu? Ada orang pakai baju begitu, selalu berhayal yang enggak di balik itu. Kayaknya dia lebih dari milik istri saya. Kayaknya. Sehingga benar pernah suatu ketika ada orang ngadu, ternyata dia ngomong, saya itu sudah tidak semangat lagi dengan istriku. Rupanya bukan urusannya dengan film porno, rupanya dia sudah tertarik dengan orang lain, yang orang lain memang pekerjaannya menghibur orang. Karena dia ada seorang yang bekerja di sebuah tempat hiburan, kerjanya menghibur orang, sehingga cara ngeladennya istimewa, senyum dan sebagainya, ini dibandingkan istrinya yang di rumah sudah ngomong anaknya yang sering nakal itu, suka cemberut. Sudah begitu sang istri, setelah itu kita ingin tahu, kalau ada orang yang berhasil ukuran dia, secara ekonomi dia itu berhasil, secara wajah dia itu adalah orang yang diberi ketampanan oleh Allah. Tapi kok sampai berhubungan dengan istrinya itu tidak bersemangat, mesti ada masalah ini. Mungkin istrinya kelewat jelek barangkali secara zahir. Suatu ketika kebetulan istrinya kok sama-sama mengadu. Sama-sama mengadu, kita belum tahu kalau itu adalah suami istri. Akhirnya terungkap suatu ketika bahwasanya itu adalah suami istri, kita jadi heran. Mesti ada yang gak beres. Istrinya oleh Allah juga diberi kecantikan, akan tetapi kenapa sang suami kok tidak bisa senang untuk melakukan hubungan seks dengan istrinya. Lama kita ingin tahu, ternyata sang suami itu waktu kita tanya, barangkali Anda senang dengan laki-laki perempuan lain, dia mengatakan, memang saya rencana menikah dengan perempuan lain. Mohon maaf, saya tidak ingin tahu aibnya orang lain, sekedar rencana menikah atau cari hiburan. Katakan mana yang sesungguhnya. Saya selama ini dalam 3 bulan terakhir ini saya sering melakukan hiburan dengan laki-laki, maksudnya berzina begitu. Masya Allah. Kemudian istrimu mendengar, ya istriku mendengar curiga setiap hari marah-marah. Oh ya, paham. Akhirnya waktu kita ketemu istrinya, kita ingatkan, peranlah Anda seperti menyambut suami baru pengantin baru. Satu hal, ini nasihat harus diberikan kepada dua belah pihak. Sebab apa? Di saat suami mulai meririk perempuan lain, di rumah istri tambah cemberut, ini tambah hilang suami, tambah hilang. Maka di sini harus dikemas dengan dua sisi. Wahai istri, sambutlah suami seolah-olah, tapi saya melihat mukanya sudah sebel sampai ngomong gitu. Bagaimana dia dengan ini? Biar Anda harus sabar.
ingin mengembalikan dia kepadamu, maka harus dengan sabar. Lakukan servis yang istimewa. Tapi susah, tidak harus bisa. Kemudian sang suami harus dinasihati bahwasanya wajar suami istrimu cemberut barangkali karena ada di dalam dirimu, mungkin mendengar kabarmu. Memang dia ngerti sampai pernah labrak. Kalau pernah labrak artinya kamu harus ngerti. Sebab cemberutnya istrimu itu karena membela kamu, cinta kepada kamu. Cobalah kamu datang dengan keindahan nanti. Kembalikan. Dan mohon, kamu harus takut kepada Allah. Ketahuilah, di rumah ada yang halal, kenapa ngambil yang haram? Dia harus berpikir lama, akhirnya pada suatu ketika dalam waktu yang panjang, akhirnya mereka berdua sudah bisa berdatang bareng dan sudah tidak berbicara. Karena masing-masing mula-mula tidak saling cerita kalau pernah ketemu. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kabar lagi, semoga baik. Waktu itu ada kabar memang sudah baik. Akhirnya mata ini harus dijaga. Kemudian sang istri kalau melihat sesuatu kejanggalan di suami, jangan malah cemberut, malah ditinggal nanti. Jadi harus semakin indah kita. Dan takutlah kepada zina, siapapun dari kita. Artinya, kenapa sang suami itu kok menjadi tidak senang dengan sang istri? Karena matanya sudah melihat yang lainnya. Padahal yang dilihat itu belum tentu lebih cantik dari istrinya. Memang setan begitu. Setan itu begitu goda, biarpun itu naudzubillah yang disenang itu kadang-kadang jauh di bawah istrinya dari kecantikannya. Tapi namanya setan yang haram yang menggoda dan menggoda seolah-olah lebih sehingga terjerumuslah dalam zina. Dan saat itu setan yang menjerumuskan ini dapat mahkota. Jadi setan itu, di kalangan setan itu ada yang punya tugas, yang tugas jerumuskan orang ke zina. Kalau sudah berhasil dapat mahkota kejayaan telah menjerumuskan orang di dalam zina. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari zina. Jadi jaga mata ini. Kemudian harus diringkas ini. Baik, agar semakin diringkas karena nanti ada tanya jawab. Yang terakhir adalah banyak sebetulnya, ada poin-poin sampai berapa puluh, tapi insya Allah dari ini saja dulu supaya nanti mudah kita amalkan, kita ambil ini. Yang terakhir adalah jadikanlah kontrol suami kita adalah Allah dan jangan kita yang dijadikan kontrolnya. Jadikanlah kontrol pasangan kita adalah Allah. Artinya apa? Dekatkan dia kepada Allah. Dekatkan dia kepada Rasulullah. Kalau seandainya seorang suami mempunyai seorang istri yang cantik, karena sang suami ini banyak duitnya, maka dia menyewa 10 orang untuk menjaga istrinya agar tidak macam-macam. Apa yang bisa dilakukan oleh penjaga ini? Al-Kuju ini apa? Intel ini. Dia 24 jam bisa menyertai istri masuk WC akan masuk, ikut masuk. Tidak mungkin. Ikut tidur di kamar? Tidak mungkin. Masya Allah. Jadi kalau kontrolnya manusia, istri bisa telepon 10 menit lewat masuk belakang, selesai. Saya mau pergi ke sini, selesai. Begini, selesai. Masya Allah. Karena kontrolnya adalah manusia. Jadi kalau yang kita jadikan kontrol adalah manusia atau kita, sesungguhnya kita belum berhasil. Maka akan kebobolan kita ini. Istri itu hanya takut kepada kita di saat kita jauh, maka itu dia akan melanggar. Tapi yang kita jadikan kontrol adalah Allah. Jika seorang istri sudah takut kepada Allah, kita sering ajak ke pengajian, dekat kepada Allah, yang dibicarakan hanya rindu kepada Allah, takut siksa Allah. Lihat, suami dimanapun pergi, sang istri nggak usah takut, karena suami kita takut kepada Allah. Mau zina enggak? Karena takut kepada Allah. Mau macam-macam enggak? Karena takut kepada Allah. Anda wahai suami yang pergi jauh kemanapun, jangan khawatir karena istri kita kenal Allah. Maka harus ada bimbingan terus menerus. Hadir di pengajian seminggu sekali, hadir di pengajian seminggu 2 kali. Kalau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, ada satu ulama mengatakan bahasanya 3 hari saja bunga itu, bagaimana kalau 3 hari bunga itu tidak disiram? Dikatakan kering. Hati pun begitu, jika 3 hari tidak disirami, maka hatinya pun akan kering. Jangan sampai hati suami kita kering sehingga jadi suami yang kasar. Jangan sampai jadikan istri kita itu hatinya kering jadi istri yang khianat. Nah ini. Dan setelah ini semua kita lakukan, lihat akan terwujud keindahan di rumah tangga. Tidak ada suami memukul istri. Ketahuilah, terjadinya pemukulan terhadap istri karena bolongnya daripada resep-resep ini. Kok bisa seorang suami memukul istri? Ini keterlaluan. Akal sehat tidak bisa menerima istri ini sebagai apa. Beraninya sama istri itu di luar, Masya Allah. Tapi kalau sama istri main tempeleng, na'udzubillah. Jangan sampai ada di keluarga anak-anak kita, adik-adik kita, amin. Jangan sampai ada suami menempeleng istri. Ketahuilah, jika ada suami menempeleng istri adalah suami yang tidak punya keistimewaan, nggak mampu menaklukkan hati sang istri. Istri itu dengan rayuan sanjungan beres.
sejuk dengan pujian, sanjungan, kasih hadiah, senyum, beres. Dan memang itu yang diajarkan Islam. Kok main tempeleng, berarti nggak bisa ngerayu nih laki-laki. Sang istri, bagaimana kok ada istri jahatnya kepada suaminya luar biasa, Masya Allah. Karena tidak menggunakan resep-resep tersebut, maka jangan sampai ada kekerasan di rumah tangga. Kekerasan di rumah tangga, keributan di rumah tangga ini adalah awal daripada kerusakan anak. Jika suami istri sudah indah, mesra, lihat secara otomatis anak yang akan kita bina akan ngikut keindahan ini. Melihat suaminya menghormati sang istri, istri menghormati sang suami, lihat apa yang ada di hati anak, menghargai. Tapi lihat kalau bapak sama ibu seperti kucing dengan anjing, lihat, kejar-kejaran, berantem melulu. Maka sang anak akan mengatakan, aduh, pusing saya, katanya papa, mama itu kucing. Katanya si mama, papa anjing. Bagaimana saya punya anak kucing dan anjing bisa menghormati kucing dan anjing? Sebab bapak ibunya kalau sudah ribut kayak anjing dan kucing yang keluar, binatang yang disebut untuk istrinya, direkam oleh anak. Bagaimana anak bisa menghargai? Tidak akan bisa menghargai. Tetapi akhlak yang mulia yang dihadirkan oleh orang tua, tidak usah disebut, nak kamu harus begini, anak akan niru. Lihat akhlaknya seorang suami kepada istri yang saling menghargai di depan anak. Kalau kita ingin anak kita menghargai kita, jangan katakan, nak hormati aku, jangan. Tetapi tampilkan kalau kita saling menghargai. Coba, kalau seorang anak mau bersalaman dengan bapak, apa kata bapak? Nak, jangan salaman dengan saya dulu, salaman dengan mama. Kenapa? Mama yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu lebih capek. Sang anak tiba-tiba pergi ke sang ibu, ma, mau salim. Kata mamanya apa? Salaman ke papa dulu, karena papa yang cari nafkah, papa yang gini, papa yang gini. Anak bingung, tapi bingungnya bingung menghargai. Masya Allah, ibu bapak saling menghargai. Akhirnya anak itu bingung, bukan bingung lalu tidak salaman, tetapi bingung menghargai. Sehingga tertanam di hatinya, bapak dihargai Umi, Umi dihargai bapak. Nggak berani macam-macam, mau bentak bapak, bakal dimarahi sama Umi, wong bapak dihargai sama Umi. Nah ini termasuk contoh keindahan di rumah tangga. Ini secara otomatis akan ditiru oleh anak. Keindahan di rumah tangga, kemesraan di rumah tangga. Sehingga anak mau terlambat 5 menit saja di jalan, saya takut dengan mama. Ya kenapa? Mama biasanya kalau sudah saat begini nunggu saya makan, minum bareng. Aduh, saya terlambat bingung. Tapi kalau bapaknya berantem melulu, pulang malas ini. Ngapain kamu nggak pulang? Halah, paling di rumah ada orang main sinetron. Siapa? Mama papa main sinetron, berantem terus. Nanti aja pulangnya malam-malam. Mampir di perempatan jalan, akhirnya kena mabuk dan sebagainya. Lihat, wujudkan keindahan di rumah tangga. Ambillah jalan ini, dan insya Allah kita akan sampai. Resepnya sih gampang. Akan tetapi ternyata kita perlu ilmu insaf, bukan ilmu hafal. Kalau ilmu hafal ini tadi rekamannya nanti didengar 2 kali hafal. Akan tetapi insaf, jatuhkan kesombongan, jatuhkan kedengkian, rindulah kepada Allah. Maka yang terakhir lagi adalah yang terakhir yang kita sebut tadi, mendekatkan diri kepada Allah, hadirkan ke pengajian, hadirkan ilmu-ilmu Islam. Hadiah ulang tahun jangan yang menjadikan maksiat, buku-buku agama, CD atau kaset. Kemudian apa? Acara rehlah kita liburan ini kita ke rumahnya Kiai A, Kiai B untuk mendengar 1 jam 2 jam secara khusus. Alangkah indahnya kehidupan kita. Kerinduan karena Allah, kerinduan karena Allah, mesra karena Allah. Dan ketahuilah cinta abadi itu adalah cinta yang dibangun karena Allah. Kalau cinta dibangun atas materi, bersama hilangnya materi, cinta hilang. Kalau cinta dibangun atas ketampanan, maka bersama hilangnya ketampanan, cinta hilang. Tetapi kalau cinta dibangun atas dasar kerinduan kepada Allah, sampai mati di akhirat pun dia akan menemukan cinta itu, sehingga bisa bersanding di tengah-tengah mereka ada Rasulullah. Ini saja insya Allah. Mungkin akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin akan dibantu oleh Al-Makarom Kiai Haji Ali Badri Ahmad Khan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh? Kalau misalnya menuntut yang punya suami punya mempelajari itu tahu lebih, itu apakah salah? Saya
pertama kami sebagai istri dari ayah saya sebelumnya, kemudian di rumah sudah kosong. Setelah ada permintaan suami sering di rumah kami, karena kami punya punya dua, samanya mengenai ya. Suami mengatakan kepada kami, ini mas jangan saya dulu, kalau saya ada kantor, tolong di rumah diurus gitu. Jadi otomatis kami kan gak pernah itu antara hati kami dapat ngaji dengan menurut suami saya juga sama-sama. Jadi yang mana yang harus dilakukan? Waalaikumsalam. Betul, memang tidak boleh takut ya, karena suami tidak boleh menakutkan dan istri tidak boleh menakutkan. Kalau sudah berubah dari hubungan yang menakutkan tidak mesra lagi. Tapi suami jadilah suami yang dirindukan dan jadilah istri yang dirindukan, bukan menakutkan. Jadi tidak ada masalah nanti tanya insyaallah. Istri bukan saja istri yang jangan menuntut. Menuntut itu boleh, haknya dia. Misalnya ada dikasih nafkahnya kurang, mengatakan kenapa suamiku nafkahku kurang, menuntut. Tapi ketahuilah menuntut tidak ada pahalanya di sini. Suami sama. Tetapi untuk mencapai keindahan, lakukanlah penuntutan bukan dengan bahasa menuntut. Yang jelas suami sudah melakukan kewajibannya mencari nafkah. Kalau dapatnya cuma sebegitu, kita tuntut, kita paksa, mau apa? Suruh nyuri, kan tidak mungkin. Ini adalah makna. Jadi bagi suami pun begitu. Istri itu adalah ya begitu. Kalau kadang-kadang ada sakit, punya anak, hamil, Masya Allah nyusui dan sebagainya, banyak keluhannya. Akan tetapi wahai para suami, jangan banyak menuntut hal-hal yang demikian ini. Karena itu akan menyakitkan dan bermasalah. Jadi menuntut itu biarpun urusan agama, kalau bahasa menuntut tidak menjadi orang tobat. Misalnya karena kita ingin suami kita baik, bang, cobalah ngaji sana yang baik biar kamu bisa menghargai istri lah. Kayaknya urusan agama, tapi sebetulnya nuntut dia itu untuk dirinya. Lihat kalau dirubah dengan bahasa menuntut tidak nyaman. Seolah-olah sang suami itu dikatakan dia lebih rendah dari sang istri. Biarpun urusannya Allah, ternyata bahasa menuntut tetap tidak indah. Akan tetapi mungkin seorang istri pengen menginginkan suaminya itu baik. Pengen suaminya kenal Allah baik, Masya Allah. Nah ini, tapi jangan ungkapkan bahasa menuntut. Bahasa menuntut tidak menjadikan orang tobat. Tapi cobalah dengan bahasa yang indah, bang. Saya ini kan sebagai istri, mungkin bahkan bahasa seperti itu dirubah. Saya pengen jadi istri yang bisa bekti kepada suami. Saya juga pengen banyak ilmu, sementara abang sering tidak di rumah. Saya ingin cari ilmu yang banyak. Tolong bang ya anterin saya ke tempat pengajian, Bapak carikan tempat pengajian. Lihat, biar saya bisa menjadi wanita solehah yang bisa mengabdi kepada abang. Suami akan berpikir, ya sudah mama cari aja ngaji. Baiklah pak, tapi kalau saya berangkat sendiri atau abang, kalau saya berangkat sendiri kan gak enak, cobalah dianterin saya. Ya tapi kan saya sibuk, gak apa-apa, yang penting saya dianterin, nanti jemput lagi. Dianterin sudah berangkat ngaji 10 kali pengajian. Akhirnya terjadilah perselisihan waktu. Suaminya jemput terlambat terus, bang. Kalau jemputnya terlambat terus kan gak enak, bang ya. Bagaimana kalau abang datangnya ke awal ya? Atau kalau perlu abang gak usah pulang, pengajiannya lagian sedikit lagi kalau hari-hari begini. Kita yang mencari tempat pengajian yang sekiranya bisa diikuti oleh suami. Cari waktu yang suami juga kosong. Lagian abang di rumah kan juga nganggur. Cobalah abang tunggu di sini sekalian biar saya selesai ngaji pulang. Di mana saya nunggunya? Ya di pinggir jalan juga nggak apa-apa, bang. Nggak ada masalah. Biar nunggu di pinggir jalan. Setelah nunggu di pinggir jalan berkali-kali ngomong ke sang istri, ngomong, bang, daripada nunggu di situ kan nggak enak lah, masuklah mending sekalian lah masuk ke dalam. Lihat dengan halus, akhirnya sang suami, iya dah, ngapain yang masuk di sini terus, malu saya di dalam. Nggak apa-apa bang, masuk orang banyak, ini juga orang baru semua, nggak ada yang kenal. Lihat, rupanya menggiring suaminya kepada kebaikan harus dengan halus. Coba dengan sholat pinggang, bang, cobalah sebagai suami harus bertanggung jawab. Coba ini, mana sholatmu, mana inimu, tidak indah. Ternyata kalau nyuruh suaminya sholat, jangan dikatakan sholatlah bang. Kalau suruh berhenti dari minum keras, jangan dikatakan minuman keras adalah gak enak. Jangan, mereka akan membantah. Coba bilang gak enak, kamu memang gak minum, bisa ngomong gak enak. Nah begitu. Tetapi kalau dengan keindahan, maka boleh. Biarpun kebenaran, tapi kalau dengan bahasa menuntut tidak enak. Abang ini seorang suami harus bisa memberi contoh. Masa suami kayak begitu? Lah ini kan belum apa-apa sudah menghina. Kurang ajar bener nih istri. Biarpun itu untuk mengajak kepada kebaikan, karena giroh kita, tapi giroh Anda, kecemburuan Anda kepada suami tampilkan dalam keindahan. Kalau Anda menuntut, sah.
tetapi masuk ke hati atau tidak? Abang harus begini, lah suami harus begini, bisa didik saya dan sebagainya, gini-gini. Anak-anak bagaimana kalau gede bapaknya seperti abang? Oh, belum apa-apa, bapaknya dihina-hinain terus. Tidak akan tersentuh hatinya. Memang hirah arus, akan tapi kita harus ingat bahwasanya menyampaikan kebenaran itulah yang harus kita lakukan, bukan ngomong benar. Kalau ngomong benar gampang, suami salah dibilang oh salah, istri salah bilang salah. Yang ada salah. Tetapi tugas kita bukan ngomong salah benar, tetapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan keindahan dan keindahan. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi menuntut itu boleh-boleh saja, tetapi menuntut tidak menyentuh hati. Menuntut tidak menyentuh hati. Urusan nafkah hak Anda sebagai istri untuk mendapatkan nafkah, menuntut kepada hakim. Datang kepada Rasulullah perempuan karena istrinya suaminya nggak bisa beri nafkah. Boleh dan tidak dosa, tetapi ternyata di saat ia sabar dan memberi nafkah pahalanya besar. Anda boleh menuntut. Suami nggak memberi menuntut. Istri tidak memberi sesuatu, tidak melaksanakan kewajibannya, Anda suami berhak menuntut jika itu adalah hak Anda secara syariah. Tetapi lihat, tuntut menuntut tidak menghasilkan buah indah di hati. Kemudian sisi lain, memang kepada siapapun kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kesalahan kita ketemukan di istri kita, kesalahan kita ketemukan di istri suami kita, lihat di sini harus lebih cermat di dalam menyampaikan kebenaran. Sama-sama kalimatnya diarahkan dengan orang yang berbeda, maknanya lain. Coba, kamu jangan melakukan itu nggak baik. Kamu jangan melakukan itu nggak baik. Kamu jangan melakukan itu nggak pantas. Kalimat itu, coba kalimat ini kita berikan kepada anak kita. Nak, kamu jangan melakukan itu nggak pantas. Nggak ada masalah. Tapi lihat kepada guru kita, Ustaz jangan melakukan itu nggak pantas. Kepada suami, Bang jangan melakukan itu nggak pantas. Lihat, kalimat itu kadang-kadang diarahkan kepada orang yang berbeda, maknanya berbeda. Maka dari itu kita harus bisa memilih. Kebenaran iya harus diungkapkan, kebenaran harus disampaikan. Tetapi caranya itulah yang mahal. Caranya itulah, kadang-kadang suami harus dikasih persiapan hatinya. Sehingga kalau kita pengen ngajak suami bangun malam, jangan langsung Bang bangun malam, bak-buk, bakal ditendang kita. Oh, apa ini? Tapi lihat, mesra dulu, sebelum tidur buatin susu, dipijitin setiap malam, seminggu, 2 minggu. Setelah suami merasakan, aduh istriku akhir-akhir ini baik bener, Masya Allah, sampai terenyuh hati sang suami, akhirnya malam-malam dibanguni. Bang, sholat bang yuk. Tadi kan saya sudah cerita sholat malam pahalanya gede bang. Karena lagi mesra dan indah, sang suami ini gak bisa nolak. Akhirnya terpaksa harus berdiri ngikuti istrinya karena lagi mesra. Coba kalau lagi berantem. Kalau lagi berantem, sang istri membanguni suami, dibilang oleh sang suami, "Hah, bangun sendiri." Tapi karena ternyata sang suami dengan istri lagi mesra, sang suami pun menuruti. Digandeng oleh sang istri ke kamar mandi. Ya sudah bang, cepat wudu, saya tunggu di musola. Istrinya sholat sampai 8 rakaat, suaminya belum datang. Ditengok rupanya di kamar mandi tidur. Tidak ada masalah tidur di kamar mandi, pokoknya bangunnya nggak marah-marah, kan lumayan sudah. Besok digeret lagi, tapi jangan tidur bang ya, saya tunggu loh. Iya, lagi enak, lagi mesra. Jadi kalau kita ingin menyampaikan kebenaran di saat indah, termasuk kalau ingin melarang anak kita melihat satu sinetron yang berbahaya, jangan lalu bilang, "Mak, jangan nonton ini, masuk neraka, awas hati-hati ini memperolacuni." Oh, tidak indah. Ajak ke satu tempat di suatu hari makan, kita bicara tentang kerusakan zaman, rusaknya sinetron. Banyak sekarang sinetron-sinetron yang dimasukkan oleh musuh-musuh Allah. Nak, semoga Allah melindungi kita dan cucu-cucu kita. Amin. Sinetron seperti apa Pak? Jangan langsung sinetronnya dia. Sinetron yang lain dulu, satu ini. Terus ada lagi sinetron apa itu? Pura-pura lupa, nggak apa-apa. Nah, itu juga berbahaya ini, Masya Allah gini-gini. Tapi dia tidak merasa tersinggung karena apa? Dalam irama bicara yang indah. Akhirnya waktu sang anak itu nonton sinetron itu tinggal bilang, "Lah ini loh nak," bukan langsung, "Jangan, ini matiin. Ini loh nak yang berbahaya." "Oh ini bahaya." "Iya." Masya Allah nak, kalau bisa nanti semogalah kita bisa ninggalkan ini. Dengan halus, anak tidak tersinggung. Kalau dibilang sinetron ini nggak baik, dia menikmati bagaimana dibilang nggak baik. Ternyata di saat menyampaikan kebenaran kita harus mempunyai cara yang indah. Itulah hikmah. Hikmah itu adalah cermat, jeli, cerdas. Hikmah itu bukan lemes-lemes saja, bukan. Bukan harus kasar, bukan. Hikmah itu artinya cerdas, cermat, jeli. Kapan saya harus ngomong-ngomong, kapan saya harus menyampaikan. Lagi istri sumpah, kita marahi saat itu, berantem adanya. Tetapi kalau perlu suami itu mau mengingatkan istri atau suami itu bilang dulu, "Mama, saya mau marah, Ma. Siap belum, Ma?" "Aduh, marah apa? Nanti dulu ya." "Ya sudah, kalau belum siap nanti aja dulu."
Lihat, sehingga bahasa marah kita rupanya merindukan. Bener Ma, saya mau marah ini. Kalau belum siap jangan Ma. Pokoknya Mama janji kalau saya marah nanti jangan marah. Ya nggak bisa Bang, ya kalau belum saya belum marah sekarang. Janji apa sih Ma? Penasaran sang istrinya ada apa suamiku ini? Ngomong Ma, pengen Ma, bener saya pengen karena saya cinta ke Mama. Apa sih Pak? Kalau telepon jangan ngomongin jeleknya orang Ma ya. Sudahlah, sayang telepon itu kita bayar, tak taunya dapat dosa kita. Cuman mau ngomong itu, maaf Ma kalau nyinggung perasaan Mama. Oh enggak Pak, makasih karena ngomong kita baik. Jangan lagi telepon, perempuan ngomong begitu tak gunjing orang. Tersinggung dia. Penting telepon tak mau ngomong dengan kita, sumpah suami nanti. Ya, inilah rupanya keindahan harus dihadirkan. Kemudian doa, Masya Allah, doa itu banyak. Rupanya doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa dengan ketulusan, dengan bahasa apa saja. Doa dengan ketulusan dan kesadaran itu harus dihadirkan dalam bentuk selalu melatih kita membincangkan yang demikian ini. Kalau ada orang penyakit sombong, maka sering berbicara tentang kesombongan. Kalau orang kerjaannya gunjing orang lain, sering berbicara tentang dosanya menggunjing. Kalau orang ingin indah di dalam rumah tangga, sering berbicara tentang keindahan di dalam rumah tangga. Nanti ilmu itu semakin melekat di hati kita. Maka ini harus sering kita bicarakan bagaimana mewujudkan keindahan. Karena ilmu itu bisa dihafal tapi lupa. Tetapi kalau selalu diingat-ingat akan selalu. Mungkin dengan suami Bang, sering dengar bareng. Caranya apa? Ayo kita dengar bareng lagi Bang. Atau Bang, Pak, Papa, Mama, ayo dengar bareng. Dengar ceramah-ceramah tentang keharmonisan rumah tangga. Masya Allah. Lalu kesimpulannya apa? Astagfirullah, rupanya saya ini memang belum bisa menjadi istri yang baik. Suami juga begitu. Akhirnya akan timbul kesadaran saat itu. Nah ini, kemudian masalah mengagungkan pernikahan. Harus mengagungkan pernikahan, Masya Allah, luar biasa. Mengagungkan pernikahan bukan masalah mengagungkan suami. Mengagungkan zatnya pernikahan, ketahuilah di dalam nikah itu ada pahala dari Allah agar kita benci kepada yang namanya zina. Adapun masalah memuliakan sang suami itu adalah kewajiban bagi kita dan harus. Akan tetapi di saat berbenturan dengan pekerjaan yang lainnya, ketahuilah seorang anak yang bijak tidak akan pernah ditolak keinginannya oleh sang ayah. Seorang suami yang bijak dan mengerti kapan harus meminta, tidak akan ditolak permintaannya oleh sang istri. Seorang istri yang bijak dan pintar dalam meminta, cara meminta, bijak, tidak akan ditolak oleh sang suami. Artinya, mintalah Anda dengan penuh kebijakan. Kalau Anda perlu mengaji, jangan pamer bahasanya saya ngaji harus Pak, belum apa-apa ngomong begitu. Berbicara dengan yang baik, Papa. Saya butuh siraman rohani, Papa sendiri sibuk terus setiap pagi. Saya ingin mengadakan pengajian dan sebagainya, dikomunikasikan dengan yang baik. Maka sang suami akan mudah untuk menerima yang demikian. Kecuali di saat kita minta izin, Pak, pokoknya saya mau ngaji, terserah anak-anak bagaimana nanti. Masa saya di rumah terus gak pernah keluar? Tidak enak itu. Akan tapi ternyata dengan keindahan, dengan penuh kebijakan ini menjadikan orang tidak bisa melarang. Sang suami akan mikir, ya sudah, untuk jam-jam itu saya ambil saja pengajian yang hari libur atau apa. Mesti ada komunikasi. Kalau ternyata mentok jadwalnya, anak di rumah harus dididik, harus diatur, suami tidak ada di rumah, maka jangan ngaji. Karena kewajiban kepada suami ini harus. Akan tapi wanita bijak harus bisa menyatukan antara keinginannya dan keinginan suami. Karena keinginan tidak harus bertentangan, tapi bisa diseragamkan. Yang suka bertentangan karena salah satunya nggak bijak. Suami ego, kitanya ego. Ya itu salah pilih lagi itu ceritanya. Suaminya kalau enggak, pokoknya kamu perempuan harus rumah, ngerti? Aduh, enggak bisa diajak ngomong ini. Biarpun kita butuh kepada ilmu, karena suami kita suami yang tidak kenal Allah, ya begitu hasilnya. Akan tapi jika sang suami mikir, Mama mau ngaji ya, ngajinya di mana dekat situ? Aduh, gimana ya? Harus kita pikirkan Mama. Dipikir terus dan dipikir terus, sehingga komunikasi ini yang mengantarkan kepada keindahan. Kalau ternyata benturan benar, dan kebenturan ini bisa datang sewaktu-waktu. Misalnya di rumah ada yang membantu, kok saat itu tidak ada. Jangan meninggalkan anak-anak di rumah nggak karu-karuan mengandalkan ngaji, atau melanggar sang suami pulang. Suami kerja di tempat yang jauh. Lalu telepon, Mama, saya pulang hanya 2 hari saja. Katanya hari ngaji waktu itu. Ya udah Bang, nanti kalau datang masuk sendiri ya, rumah sucinya di sini, saya mau ngaji. Nggak benar itu. Bilang, Papa mau pulang, saya mau ngaji, boleh atau tidak? Kalau tidak, patuhi sang suami. Ketahuilah itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebijak-bijak wanita adalah jika dia mengajukan hal yang baik pada tempatnya dan pada waktunya, sehingga tidak ditolak oleh sang suami. Ini saja insya Allah. Ada yang lain mungkin?
juga di dalam hubungan suami istri itu apakah dilarang mereka berhubungan tanpa pengetahuan pun, artinya katanya ini saya dengar harus ada yang menutupi salah satu anggota tubuh kita. Tetapi kalau misalnya suaminya menolak dan dia pengen bahwa saya harus ya seperti keinginan dia gitu loh, itu bagaimana ya dia ya? Tolong jelaskan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan umumnya adalah seperti itu, adalah karena wanita diciptakan oleh Allah dengan fisik yang lemah. Inilah makna untuk tidak saling menuntut harus dihadirkan dalam hal seperti ini. Kadang-kadang libido seorang suami itu ditampak-tampakkan karena untuk suatu tujuan yang tidak baik. Dan ada memang libido itu ditampakkan, memang tampak secara sendirinya. Mohon maaf, kita tidak berprasangka buruk kepada para suami. Rupanya dia itu memang kadang-kadang mencari kesempatan untuk menggauli istrinya sampai istrinya itu merasa capek, karena ini pernah suatu cerita. Rupanya inti-intinya adalah akan berkata bahwasanya memang saya harus menikah lagi, misalnya. Padahal libido bagi seorang laki-laki memang hampir rata-rata adalah libido laki-laki adalah lebih dari libido seorang wanita. Karena wanita ada haid di situ, ada hamil, ada ini sering. Akan tapi ternyata untuk menyelesaikan masalah yang semacam ini, jika ternyata seorang laki-laki benar-benar libidonya tinggi, maka ternyata komunikasi itu penting. Berangkat dari sadarlah wahai para suami, istri Anda adalah punya kemampuan terbatas. Maka di sini ada komunikasi. Lalu mungkin ada suami yang berkata, tapi kan saya harus memuaskan hal ini. Mohon maaf, kelihatannya kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang demikian ini mengarah kepada satu hal yang amat detail. Dan ketahuilah ini majelis mulia agar tidak dibarengi dengan tawa yang sekiranya menjadikan majelis ini dicabut barokahnya. Kita anjurkan kepada ustadz dimanapun jangan berbicara di majelis dengan bicara kotor, purno, jorok. Maka ketahuilah itu yang menjadikan barokahnya majelis dicabut, sehingga ilmu gak manfaat. Belajar di majelis taklim bertahun-tahun tetap gak berubah. Kita akan berbicara tentang hal yang detail. Seorang istri jangan menolak urusan suami, karena kalau sudah menolak dalam keadaan dia mampu, itu terkutuk. Tapi kalau dalam keadaan dia punya udzur, sakit dan sebagainya, atau haid, harus menolak secara syarak. Tapi mohon ini adalah masalah urusan orang dewasa. Jangan dibiarkan sang suami adalah dengan haus dahaganya libidonya. Anda bisa melakukan, ketahuilah mohon maaf, ini adalah hal detail. Seorang istri harus punya seni dalam memuaskan sang istri, sang suami. Dan mohon maaf, tidak harus dengan persenggamaan barangkali. Mungkin dengan sesuatu yang lainnya. Artinya seorang istri harus paham bagaimana di saat bagian yang halal itu lagi kotor, haid misalnya, atau mungkin dalam keadaan dia sakit, maka sang istri harus punya seni bagaimana memuaskan sang istri. Mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, itu hukumnya haram. Tapi ternyata jika yang mengeluarkan adalah tangannya sang istri, ternyata tidak haram, jadi pahala. Di saat sang istri dalam keadaan darurat, dia harus punya seni menyenangkan sang suami. Mohon maaf, ini adalah bahasanya orang dewasa karena majelis mulia. Mungkin menyerahkan dengan suami, akan tapi jangan sampai masuk. Dengan cara apa saja, yang penting jangan dibiarkan suami pusing. Apalagi suami besok pergi ke tempat yang jauh. Daripada ia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri dan itu haram, apalagi na'udzubillah zina. Insya Allah, suami para hadirin hadirat tidak ada yang sampai ke batas itu. Paling banter adalah terjerumus dalam nafsu yang berlebihan, bagaimana memuaskannya. Anda para suami, istri harus berperan. Mungkin dengan tangan Anda, mohon maaf ini majelis mulia. Mungkin dengan mohon maaf dengan anggota tubuh Anda. Mohon maaf ya, ini majelis kita akan sebut. Mungkin semua orang tahu paha atau apa dan sebagainya. Mohon maaf ini majelis mulia. Jangan dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Intinya adalah Anda para istri harus punya seni di dalam menyenangkan sang suami dengan berbagai cara. Sebab kalau urusan libido setelah keluar sperma akan reda. Dengan cara bagaimanapun keluarnya, baik yang halal atau yang haram, sama. Daripada ia dengan yang haram, mohon maaf, zina, na'udzubillah. Ini bukan pembahasan kita. Mungkin dengan tangannya sendiri, lebih baik Anda, istri, berperan. Anda punya seni. Anda harus punya seni. Yang penting di saat sang suami ada keinginan, di saat itu Anda bisa menghibur. Tapi jangan langsung disambut. Karena apa? Keseringan suami di dalam melakukan hal yang demikian itu kadang-kadang mengurangi kerinduan senggama dengan sang istri. Mungkin harus ada jaraknya.
Sehingga suami itu kadang-kadang hanya libido saja, mau memuaskan akan, tapi di saat bisa ditahan sampai esok hari, maka sesungguhnya di esok hari akan lebih indah daripada jika dilakukan di hari kemarin. Maka sang istri punya seni. Seni dalam arti mungkin menolak yang halus untuk kenikmatan di esok hari. Tetapi jangan cuek saja, sudah suami pusing seminggu tidak ketemu, sampai di rumah cuek, katanya saya lagi haid, jangan deket-deket. Tidak ada seni. Dia kangen, rindu. Suami itu mungkin berpelukan dengan sang istri sudah senang, dan mungkin bisa puas dengan cara itu. Atau mungkin Anda, wahai para istri, berperanlah Anda, yang penting jangan sampai masuk itu. Memang ulama berbeda pendapat, katanya tidak boleh menggauli istri kecuali harus pakai sarung. Itu adalah pendapat yang lain boleh istri tidak pakai baju sekalipun, akan tapi asalkan jangan masuk jika itu di waktu haid. Lihat, istri lagi sakit, apa sakitnya? Sekiranya sakit masih bisa meladeni biarpun tidak melalui alat itu, maka ternyata itu adalah yang penting jangan melalui jalur belakang, itu haram mutlak. Ini intinya dan sederhana sebetulnya. Libido sang suami bisa diselesaikan dengan kebijakan Anda dan kecerdasan Anda. Kemudian bergaul antara suami istri adalah tidak mengenakan baju, itu hanya meninggalkan akhlak yang mulia. Seyogyanya ambillah kain untuk jadi selimut bagi Anda. Kalaupun ternyata tidak, maka itu pun tidak sampai haram. Karena di antara suami istri tidak ada aurat, semuanya boleh dilihat. Hanya makruh melihat kemaluan, itu makruh. Makruh dalam arti tidak haram. Lihatlah, bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah agar semakin nafsu dalam syahwatnya. Itu boleh-boleh saja. Jadi kalau telanjang bulat boleh, asalkan itu adalah antara suami istri memang tidak ada aurat. Artinya semuanya boleh dilihat. Jadi bergaul dengan membuka baju, dengan model apa saja, dengan cara apa saja, maka sesungguhnya itu adalah diperkenankan. Karena nisa'ukum harthul lakum, wanita adalah terserah Anda perlakukan, asalkan jangan masuk ke lubang belakang dan jangan lakukan waktu dia haid. Itu boleh-boleh saja. Jadi bersenang-senang dengan istri boleh, dengan apa saja, cara model apa saja, itu adalah boleh. Ini saja mungkin, atau ada lagi, atau kita tutup dengan doa, atau bagaimana, silahkan. Kalau masih ada waktu dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pemahamannya kepada sang istri, bahwa sang istri harus pandai punya ilmu untuk hal itu. Kalau dimohon, ini memohon kepada para suami, barangkali juga kadang seorang istri itu lebih mengenai pengalaman kurang ibu ya. Itu tuh kadang ada beberapa kasus seperti yang tadi. Ya. Atau walaupun itu adalah pakaiannya dan tadi kalau memang kepada suami itu untuk pengetahuan istrinya itu sabar. Jadi misalnya tidak tekanan kepada kita untuk kita harus bersih di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cukup, memang betul. Jadi kalimat yang harus kita arahkan tidak kepada istri saja yang dituntut harus pandai berseni di dalam hal ini. Akan tapi sisi lain adalah seorang suami harus paham, sadar, tidak banyak menuntut dan redamlah. Akan tapi ada suatu saat, mohon maaf, lain lelaki dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan lain. Perempuan itu sibuk dengan anak sudah lupa libidonya. Tapi suami lain. Seorang wanita, lazimnya wanita yang dia masih normal adalah di saat dia semakin sibuk, semakin apa lupa. Kecuali wanita final, jalang. Selalu memupuk hawa nafsunya sehingga maunya zina-zina. Jadi kalau wanita itu dengan kesibukan, kadang-kadang ada wanita itu sepanjang hidupnya setelah suaminya meninggal tidak pernah ada keinginan seks. Tapi laki-laki lain, memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Laki-laki ada batas tertentu harus libido itu timbul. Pada batas tertentu harus dan harus diselesaikan, kan begitu? Kecuali dengan kesabaran, dan kesabaran pun sangat berat, bisa dengan puasa dan sebagainya. Dan memang kita anjurkan kepada para suami, memang di saat menemukan istri dalam keadaan haid, maka sibukkan Anda sekiranya lupa dengan diri Anda. Memang sesaat muncul, sibukkan lagi sampai nanti bersih dengan haid Anda seperti pengantin baru lagi. Nah ini, akan tetapi ini tadi kita anjurkan kepada para istri di saat seperti itu. Sudah suaminya pulang kerja, pas datang ke rumah, istrinya lagi haid. Belum selesai haid, sudah balik lagi kerja. Ngapain nanti? Masya Allah. Maka di situ harus ada seni. Termasuk mohon maaf,
Seorang suami harus mengerti makna seni. Jangan dituntut, mohon maaf, seorang wanita pun ada libido sesaat seorang wanita menginginkan. Dan kebanyakan para wanita itu lebih banyak punya rasa malu. Tapi suami itu yang paham, cerdas, jangan mengandalkan capek kerja seharian lalu nggak peduli. Nggak peduli kan? Nah, jangan. Lihat sang istri jika ada tanda-tanda dia menginginkan yang semacam itu, ada saja. Kalau seorang suami paham akan ada. Tiba-tiba kalau sang istri tiba-tiba nempel gak biasanya, tiba ini, itu harus paham. Berarti ada mau ini, maka pahamlah sang suami. Kalau ternyata Anda suami kebetulan diri Anda adalah golongan orang yang libidonya lemah, maka Anda harus pandai berseni. Dengan cara apa saja sesungguhnya Anda mengeluarkan memuaskan istri tidak harus dengan itu, dengan alat. Mungkin karena Anda adalah orang yang tidak mampu, maka yang penting Anda pintar seni, seperti hanya wanita harus pintar seni dalam hal ini. Mungkin dipeluk, dicumbu seorang istri kadang-kadang bisa sampai pada batas klimaks di saat itu. Tetapi jangan dibiarkan cuek lalu tidur gara-gara kerja sehari. Anda tidak ingin membahagiakan istri yang menunggu berjam-jam, hanya setengah jam saja, 1 jam untuk menyenangkan istri bercumbu di kamar. Maka semua sebetulnya tuntutan berseni ini adalah di dua belah pihak. Artinya pahamilah kemauan sang suami, pahamilah kemauan sang istri, itu adalah kunci kebahagiaan. Akan tapi kalau sudah cuek semuanya, saya sudah kerja sehari mau gini capek, mau tidur, ngorok. Suaminya ngenes ya. Pagi ditinggal pagi-pagi jam 7 berangkat, pulang jam 9 malam langsung tidur. Ini apa artinya saya ini ya? Kerjaannya masak sama anak, Nah, pusing. Maka dari itu, ayo pandai-pandai berseni. Sang suami pandai berseni, sang istri pandai seni. Wallahu a'lam bishawab. Ada laknat di situ karena Allah melaknat karena sang suami suami tidak terpenuhi keinginannya. Sampai dia memenuhi sang suami. Sampai mohon maaf dan sang suami rela. Sampai sang suami rela. Jadi yang dilaknat adalah sang suami. Yang suami di saat sang suami tidak rela. Kalau sang suami rela ya sudah karena mama sibuk ya tidak ada masalah. Menolak yang dimaksud di sini sampai suami marah-marah. Karena memang kelewatan ini. Fungsi istri sudah tidak ada. Nggak pernah menyambut, nggak pernah ini, sudah dandanannya nggak karu-karuan. Kalau giliran arisan baju yang paling bagus, giliran di rumah daster yang robek, dan ini musibah. Sang suami pusing, sudah begitu minta sang suami nggak kasih, adanya hawa marah aja. Maka di saat itulah, maka sesungguhnya laknat diturunkan oleh Allah. Tetapi kalau mohon maaf papa, ayah, bah, mohon maaf saya lagi nggak enak badan, bagaimana? Apakah saya harus meladeni? Saya akan ladeni. Tapi saya biasanya demam sakit lama, bagaimana abang tega? Lihat, masa suami dikatakan seperti itu, istrinya mohon maaf semacam itu masih memaksa. Tapi yang nggak benar cuek. Suami meminta, menginginkan, cuek saja, terserah, maka suami ngedumel. Maka selama dia menginap hari itu adalah dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh malaikat. Sampai sang suami rela. Kalau sudah suami rela ya selesai, kita minta maaf. Akan tapi takutlah kutukan Allah. Jangan mengentengkan kutukan baik 1 menit atau 2 menit. Kalau sudah Allah yang mengutuk itu mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kurang menyadari bahwa kita sering memaksakan pendapat kita di dalam ilmu bahwa baik menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain. Jadi dalam hal ini perlu artinya komunikasi dan diskusi. Nah, kita juga sebagai seorang laki-laki kadang-kadang kalau lebih banyak menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Begitu pun yang namanya perempuan. Nah, kalau semuanya ini tanpa dikatakan dengan ilmu, maka sering terjadi suatu perpecahan, kebentrokan dan sebagainya. Jadi kita pertamanya harus mempunyai suatu pemahaman dasar bagaimana kewajiban kita itu. Karena yang namanya apapun kita di dunia ini berbentuk dalam ibadah. Ibadah lalu ada aturannya. Sekarang tidak sangat melihat diri saya. Ini yang menimpa kita lihat saya. Contohnya pada haji. Kemudian dengan sekali. Nah, sekarang kita melihat sudah banyak sekali orang melaksanakan sunnah haji dan menghalangi yang wajib. Sebagai contoh, yang sudah pergi haji berkali-kali dalam turun, yang ingin berhaji sudah semuanya siap, tapi masih waiting. Dan ini adalah suatu contoh kemungkinan semakin besar. Artinya orang-orang kadang-kadang tanpa memilih melaksanakan sunnah pada ada wajib ditinggalkan atau menghalangi orang yang akan melaksanakan wajib. Jadi mohon artinya pengertian ini semakin diperbanyak apa yang sebelumnya sebagai kita sebagai pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang disampaikan beliau, ilmu itu penting, tahu, tetapi lebih penting dari itu adalah keinsyafan, bukan ilmu itu sendiri. Rumah tangga, ada rumah tangga orang ustadz ternyata kerjaannya setiap hari marah dengan istrinya bahkan nempeleng. Apakah kurang ilmu di ustadz ini? Tapi di kampung sana orang hidup di sawah, kerjaannya ke sawah, dua orang tua tidak mengerti kecuali kewajiban sholat dan menghargai suami istri, akan tapi ternyata dia indah dan tidak punya masalah. Ternyata ilmu tidak jaminan, dan Abu Jahal adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu. Dan berapa banyak orang mengerti ilmu tapi melanggar. Dan pelanggaran ini terjadi bukan di orang bodoh, orang pintar pun ternyata banyak melanggar. Jadi ternyata ilmu saja tidak cukup. Tahu, akan tapi nanti dikemas, karena dia semakin pintar tuh kadang-kadang malah mengemas hukum. Dan termasuk orang memaksakan pendapat ini adalah karena tidak ada insaf, bahwasanya pendapat yang penting baik, maslahah, bukan harus pendapat saya. Maka biarpun orang pintar kayak apa, tidak ada insaf, maka itu artinya dihalangi oleh kesombongan. Sama kiai kalau tidak ada insaf tidak bisa baik. Kiai punya ilmu banyak, tak taunya apa? Namanya manusia bisa salah, melakukan satu kesalahan diingatkan oleh orang lain. Apa katanya? Kamu ini apa? Baru nyantri aja sudah bisa mengingatkan saya itu jadi kiai sudah lama. Ternyata karena tidak ada insaf, maka tidak bisa baik. Jadi benar apa yang panjenengan sampaikan oleh beliau, ilmu itu penting. Akan tapi lebih dari itu ternyata insaf akan pentingnya ilmu itu adalah lebih. Berapa banyak orang tahu? Siapa yang nggak ngerti zina? Di saat orang berzina tahu itu zina haram. Yang buruk bukan tidak tahu, dia adalah kiai yang jadi DPR, kiai jadi pejabat kok dulu, kan begitu. Bukan tidak tahu haram, tapi kenapa masih dilakukan? Ternyata ilmu tidak cukup di situ. Maka keinsafan ini kalau sudah ada di hati orang yang bodoh jadi pintar. Dia tidak mengerti bodoh, hidupnya adalah hanya di hidup dunia. Karena dia mulai kecil dididik bisnis, tapi insaf, Masya Allah, bagaimana hartaku bisa berarti, bagaimana kehidupanku berarti. Maka di saat dia ada insaf, maka di saat itulah dia akan sampai kepada kebenaran. Di saat dia bodoh akan semakin mengerti. Dan banyak kalau beliau mencontohkan masalah haji, dan memang banyak, bukan saja itu. Banyak orang itu urusan yang sunnah didahulukan, ternyata yang wajib ditinggalkan, dan itu banyak. Sunnah dilakukan, memberi hadiah sedekah itu sunnah, utangnya nggak dibayar-bayar, banyak. Karena untuk memberi hadiah ada ujian, zakat nggak pernah bayar, ya. Berbuat baik kepada tamu wajib,
tapi derajat wajibnya di bawah berbuat baik kepada suami. Kadang-kadang ada orang berbuat baik kepada tamu, ternyata sampai menyakiti sang suami. Ada. Semuanya itu berangkat karena tidak ada insaf akan ilmu yang kita pelajari. Ya, insaf itu ilmu seperti apa sih? Ilmu sadar, koreksi diri. Ilmu tafakur itu insaf. Ilmu banyaknya kayak apa kalau tidak pernah ditafakuri? Nggak pernah. Orang sujud banyak ribuan kali sujud, nggak pernah ditafakuri makna sujudin apa. Nggak insaf dengan kesujudannya, maka dia hanya pamer bahwasanya alhamdulillah selama 10 tahun saya bisa melakukan puasa ini itu secara zahir. Tapi kalau orang paham makna insaf, di saat dia mengamalkan satu amal, dia rindu kepada Allah. Untuk apa saya sujud ini? Harta ini untuk apa? Maka yang lebih kita utamakan adalah ilmu insaf. Ketahuilah siapapun yang insaf, biarpun dia orang bodoh jadi pinter, biarpun orang pinter kayak apa, kalau ilmu insaf itu nggak ada, tidak akan bisa baik, yang ada sombong. Sama seorang kiai pinter datang ke rumahnya Dokter Dudi, dibilangi sama Dokter Dudi, Kiai jangan minum air ini berbahaya, bisa langsung jantungnya berhenti nanti. Dasar kiai nggak insaf, bilang, alah mana lebih pinter saya kan kiai kok dinasihati, ya diminum habis. Karena tidak insaf di dalam hatinya. Sama, di saat kita bukan orang yang mengerti pakar ekonomi, tanya urusan zakat agama, datang ke kiai, nggak percaya. Hah, kiai ngatur repot, bikin nggak maju ekonomi, masuk neraka nanti itu. Jadi rupanya kita itu insaf. Siapa Anda, letakkan diri Anda pada sisi Anda. Urusan bangunan saya harus percaya kepada yang lainnya, insinyur. Jangan mentang-mentang kiai bangun pondok semaunya, desainnya aturannya lain, sehingga kata insinyur sebentar lagi bakal roboh karena bebannya nggak sesuai. Kata kiai, saya sudah jadi kiai lama, nggak usah ngatur, roboh bener itu bangunan. Ternyata keinsafan ini penting sekali. Keinsafan ini perlu dihadirkan. Siapa kita? Di saat orang menganggap dirinya bersih hati, tidak bersih karena tidak ada insaf. Di saat orang merasa tawaduk, tidak tawaduk. Di saat orang berinfak merasa ikhlas, saya benar lillahi ta'ala, nggak ikhlas saat itu. Di saat orang merasa baik, ternyata terpuruk dalam kehinaan. Maka yang harus kita hadirkan, kita harus selalu koreksi. Bahasanya saya bisa salah, saya bisa kurang, saya bisa kepleset. Maka di saat orang seperti itu selamat nggak kepleset. Orang terpleset kan lalai, merasa dia aman, jalannya cepat kecebur. Tapi kalau tahu di situ jalan berbahaya, hati-hati, selamat. Maka inilah yang harus kita hadirkan. Itu adalah ilmu insaf. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Yang kita bahas adalah kewajiban yang dibebankan kepada satu orang, maka jangan sampai kita mendahulukan kewajiban dengan sunnah bagi seseorang. Artinya, kita punya kewajiban dan ada sunnah untuk satu orang, diri saya sendiri, lalu saya mendahulukan yang sunnah, ini saya tanda saya tidak ikhlas dalam beramal. Ada orang sudah melakukan haji, ternyata di rumah ada kewajiban memberi nafkah, haji lagi, itu yang nggak benar. Tetapi kalau orang ini mengulang haji karena bagi dia sunnah, wajib untuk orang lain, ya terserah orang lain. Nah ini, orang lain melakukan wajib buat orang lain, tapi bukan untuk dirinya sendiri, maka diperkenankan dia melakukan sunnah dan sebebas-bebasnya, karena dia tidak punya kewajiban untuk menggugurkan kewajiban orang lain. Dalam fikih seperti itu, dia tidak punya kewajiban menggugurkan kewajiban orang lain. Dia boleh melakukan haji berulang-ulang, akan tapi nanti pembicaraannya adalah prioritas beramal. Kira-kira daripada saya haji lagi lebih bagus mana? Lebih bagus 27 juta ini saya mengangkat anak ke luar negeri beasiswa, berangkat 3 jadi ulama, ini jangka panjang saya ini, Masya Allah. Lihat, 27 juta mati nggak ada habis-habisnya. Ini masalah prioritas.
Ini bukan masalah yang kita singgung tadi, itu tidak menghalangi. Berbeda kewajibannya untuk satu orang. Di rumah nafkah harus, tatonya ditinggal haji. Ya ini adalah mendahulukan sunnah, haji yang kedua, di rumah kelaparan. Nah ini yang tidak benar. Anaknya mau nikah nggak boleh-boleh, bapaknya nikah lagi. Begitu. Ya nggak benar ini. Padahal ibunya masih berfungsi. Ini atau itu haji di rumah, anaknya pengen nikah takut zina, minta kepada pak saya pengen nikah, nggak mau bantu anaknya, tatonya malah naik haji. Ya ini nggak benar. Akan tapi jika ada orang kewajibannya sudah dilakukan untuk dia sendiri dan yang lainnya terpenuhi, lalu punya lebih mau haji, ya boleh haji. Biarpun orang lain tidak bisa melaksanakan haji, ini kan kita tidak diwajibkan menggugurkan kewajiban orang lain. Bukan berarti kita harus membela, membayar dan sebagainya, kita naik haji. Hanya masalah prioritas. Mungkin kita memberi kesempatan yang lain ada mendapatkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Sisi lain, duit yang 27 juta ini mana? Lebih manfaat mana? Tapi hawa nafsu tetap mengatakan haji, sebab haji 2 kali itu nanti orang pada tahu hajimu 2 kali. Nah, ini bermasalah. Jadi keikhlasan di sini dituntut. Kalau saya ngasih ke orang lah fakir miskin kan habis nanti. Belum tentu orangnya baik dengan saya. Lah ini kan sudah ada ikhlas. Padahal kalau orang cerdas, duit 30 juta. Memberangkatkan ke luar negeri ke universitas mana, berangkatnya cuma 15 juta. Bisa 2 orang ini. Saya pilih orang-orang baik, 2 orang saya berangkatkan di sana. Masya Allah keluar jadi orang alim, mati kita dapat kiriman baik. Nah ini masalah prioritas beramal. Atau misalnya saya tidak usah haji, kenapa? Masya Allah tetanggaku itu operasi nggak bisa bayar, mau mati. Berikan kepada dia, itu lebih besar pahalanya daripada kita harus haji. Tetangga, tapi tidak usah mencari-cari ke tempat-tempat yang jauh, biarpun boleh. Cukuplah tetangga karena ada hukukul jiron. Tapi ternyata kalau sudah tetangga beres, urusannya beres, ya silahkan haji untuk menuai kerinduan Anda kepada Rasulullah. Itu boleh-boleh saja. Itu adalah masalah prioritas dan tidak dilarang. Kalau ternyata Anda meninggalkan tetangga lalu Anda pergi, boleh-boleh dan itu sah. Barangkali kerinduan Anda kepada Makkah dalam sekali, dari sana nanti berdoa semoga tetangganya sembuh. Sampai di sana selesai. Jadi ini adalah masalah prioritas saja di dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di sini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kurang bisa menjaga hati kami, ya Allah, sehingga untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga kami pun kami tidak mampu. Maka kami minta pertolongan bantuan darimu, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mewujudkan keindahan di rumah tangga kami. Keluarga yang saling mencintai karenamu, yang saling menghargai karenamu, ya Allah, yang senantiasa mengharap ridhamu, ya Allah, dan ridhoilah kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan pasangan kami di dunia ini adalah dengan keindahan, sebagai mukaddimah keindahan kelak di surgamu, ya Allah. Dan jauhkanlah kehidupan rumah tangga kami dari petaka dan musibah dan fitnah, cobaan, ya Allah, sehingga senantiasa keindahan ada bersama kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dan anak-anak kami, ya Allah, dari musibah-musibah, ya Allah. Dari musibah khususnya di dalam rumah tangga mereka. Jauhkan kami dan anak-anak kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk menuju keindahan pernikahan yang halal, yang kau ridhoi dan direlakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa. Jauhkan kami, anak-anak kami, ya Allah, dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami, di antara mereka, ada yang pernah khilaf, terjerumus dalam hinanya zina ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami sungguh mencintai mereka, ya Allah. Hentikan, ya Allah. Jadikan mereka benci kepada zina dan rindukan kepada yang halal. Dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, jagalah pergaulan anak-anak kami. Sungguh engkaulah yang menjaga, ya Allah. Engkaulah maha penjaga, ya Allah. Engkau maha pelindung, ya Allah. Jauhkan pergaulan anak-anak kami dari pergaulan yang salah. Jauhkan mereka dari teman-teman yang menjerumuskan. Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjerumuskan. Bimbinglah mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras yang menjerumuskan. Hina dan kau hinakan, ya Allah. Jika ada di antara mereka
pernah terjerumus dalam hinanya minuman keras ini, ya Allah. Hentikan sungguh kami mencintai mereka. Hentikan ya Allah, dan ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari durhaka orang tua dan kepada orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari aniaya kepada pasangan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari aniaya kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan harta warisan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Kirimkan kepada yang belum mempunyai pasangan dari anak-anak kami. Kirimkan kepada mereka pasangan-pasangan yang menjadikan mereka semakin rindu kepadamu. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang kau ridhai di dunia dan di akhirat, yang akan membahagiakan anak kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan, ya Allah. Jauhkan mereka dari salah pilih pasangan. Jaga hati mereka, ya Allah, sehingga tidak mencintai kecuali orang yang benar-benar engkau cintai, ya Allah. Jangan sampai mereka salah mencintai, ya Allah. Di zaman ini adalah zaman rusak. Jangan sampai mereka salah mencintai calon pasangan, ya Allah. Berikan mereka kerinduan kepada orang yang kau rindukan, ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Mata kami, ya Allah, pernah melihat yang haram. Mulut kami, ya Allah, pernah mengucapkan yang haram. Telinga kami, ya Allah, pernah mendengar yang haram. Tangan kami, ya Allah, pernah mengambil yang haram. Kaki kami, ya Allah, pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Haram pernah kami lakukan, dan itu dosa. Dan dosa menjadikan siksa, dan kami takut siksamu. Paling rendahnya siksa di nerakamu adalah, ya Allah, jika ada orang meletakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih, ya Allah. Dan kami takut itu, ya Allah. Maka ampuni dosa kami semuanya, ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun. Engkau maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, hati kami sering keras, ya Allah. Kami mendengar kebenaran banyak, ya Allah, tapi hati kami kurang mendengar, ya Allah. Kami mendengar petuah baik banyak sekali, ya Allah, tetapi hati kami kurang sering insaf, ya Allah. Ya Allah, kami mengerti banyak kebaikan, akan tapi kami malas melakukannya. Kami mengerti banyak haram, akan tapi kami mudah melakukannya, ya Allah. Karena hati kami kotor, hati kami gersang, ya Allah. Maka suburkan hati kami dengan kecintaan kepadamu, dengan kerinduan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kau ridha pada kami. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami sujud khusyuk di dalam salatmu, ya Allah. Jika engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengabdi kepadamu. Jangan cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami durhaka kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami di saat kau murka pada kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, ya Allah, dalam kebaikan. Jadikanlah majlis yang kami saksikan saat ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Istiqomah mulai detik ini, ya Allah, hingga di surga nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, pungkasan yang baik, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.